Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Bagaimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Senang sekali saya Pinky Daria bisa kembali lagi menyapa para sahabat-sahabat Intiland yang tentunya sudah siap untuk menyaksikan dan mengikuti keseruan kita hari ini. Dan hari ini langsung dari lantai 10 Spasio Tower Surabaya. Saat ini saya sedang berada di, namanya adalah Subco. Ini adalah merupakan working space yang disediakan di Spasio Tower Surabaya. Tempatnya nyaman banget loh. Yang saya lagi dudukin ini suasananya serasa saya tuh lagi di taman. Terus ada rumput-rumputnya, ada beanbagnya, ada area tempat dudukan yang modelnya kayak tempat makan. Jadi kursi tinggi-tinggi kayak gitu. Pokoknya nyaman banget deh. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lengkap lagi, langsung aja. Bisa langsung aja cek di area Surabaya Barat. Di situ ada Spasio Tower Surabaya, tepatnya ada di lantai 10. Baik, untuk hari ini kita bersama tentunya masih merupakan rangkaian dari Year End Symphony, di mana acara ini dipersembahkan oleh Intiland Surabaya. Dan acara hari ini memiliki tema sangat menarik sekali. Is it too late to invest in Bitcoin? Wah, pasti banyak di antara teman-teman yang sudah tidak sabar untuk bisa kenal lebih dekat lagi seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Bitcoin, atau mungkin seperti apa sih kalau misalnya kita tuh saat ini baru mulai mau belajar untuk invest dalam Bitcoin itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih tips triknya, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini. Tapi kalau misalnya kita membicarakan nih mengenai acara dari Year End Symphony, pastinya teman-teman juga mengetahui ya bahwa kalau acara-acara yang diselenggarakan sama Intiland Event itu pasti banjir hadiah. Bayangkan saja nanti akan ada voucher yang bisa teman-teman dapatkan, voucher untuk ngopi-ngopi, ada voucher Tanah Merah, ada juga voucher untuk belanja itu bersama dengan vouchernya Range Market. Terus juga selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan voucher untuk jajan-jajan. Jajan apa sih? Jajan Bitcoin. Waduh, jajannya beda ya. Kalau kita sekarang ini udah gimana cara pikirnya cuan udah gitu deh pokoknya. Dan selain itu juga tak kenal maka tak sayang, kali ini kami akan mengajak untuk teman-teman bisa kenal lebih dekat lagi sama project-project bersama dengan Intiland. Nah, kali ini yang pertama kali kita akan kenal lebih dekat yaitu project Intiland, namanya adalah Project Praxis Office. Kira-kira seperti apakah itu? Langsung saja saya akan menyapa beliau. Ini adalah koordinator marketing Praxis Office, namanya adalah Bapak Hendra Gunawan. Pak Hendra, apa kabar? Baik. Selamat malam Pak Hendra. Apa kabar? Sehat Pak Hendra, apalagi semangat nih karena kita akan bahas lagi-lagi project dari Intiland. Betul. Kan kalau kita sudah membicarakan projectnya Intiland tuh pasti nggak ada yang main-main, nggak ada yang setengah-setengah. Dan ini adalah project yang layak dimiliki karena pasti nilai investasinya tinggi. Betul sekali. Betul ya. Oke, akan kita bahas kali ini yang pertama adalah project Praxis Office. Betul begitu? Betul, ya, kita bahas tentang Silahkan perkantoran. nih, kira-kira seperti apa? Saya udah nggak sabar. Teman-teman pasti juga begitu kan? Oke. Saya langsung masuk aja ya. Ini salah satu proyek Intiland yang berada di pusat kota, yaitu proyek Praxis Office, yaitu perkantoran di pusat kota Surabaya. Nah, sebentar. Nah, kita salah satu office di Surabaya yang berkonsep ini, kita sekarang konsepnya modern ya, lifestyle. Jadi di salah satu gedung ini kita terdapat apartemen, hotel, perkantoran dan area retail. Jadi ini sangat dimanjakan sekali dalam satu gedung, semuanya terdapat di situ sehingga memudahkan penghuni-penghuninya. Nah, selain itu di sini kita juga di pusat kota, jadi sangat strategis karena kita juga berdekatan dengan hotel-hotel berbintang, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan lain-lain lah. Jadi sangat. Sekarang kan orang-orang kan eranya adalah perhatian sama kesehatan. Betul. Daripada dikit-dikit naik kendaraan, mendingan jalan kaki aja. Betul. Di sekitar-sekitarnya banyak tempat makan, banyak mall, terus banyak tempat hiburan, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Betul. Mbak Pinky, jadi di sini kita lengkap ya. Jadi ada tempat tinggal, ada office dan juga ada area retail juga. Oke. Saya lanjutkan. Sorry. Nah, ini aksesnya kita juga sangat mudah. Kita bisa melewati Praxis ini dengan 3 akses besar di jalan besar di Surabaya, yaitu di Panglima Sudirman, di Jalan Kayun dan Sono Kembang. Jadi sangat memudahkan sekali akses ini dilalui oleh para penghuni baik apartemen dan office kita. Tuh, tadi mendengarkan untuk denahnya, jalannya, semua pasti melihat bahwa memang itu betul-betul di tengah kota. Betul. Sangat di tengah kota. Ya, ini sangat nilai plus sekali. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kenapa harus di Praxis Office. Apa bedanya dengan office-office lainnya. Nah, sekarang kita memasuki era new normal ya. Jadi di mana sekarang ini banyak sekali orang-orang itu
terpengaruh oleh era pandemi ini. Nah, di Praxis kita menyediakan sesuatu yang beda dibandingkan office-office yang lainnya. Pertama, kita adalah satu-satunya office di Surabaya yang menggunakan eskalator. Jadi di setiap lantai kita terdapat eskalator sehingga memudahkan kita untuk menjangkau unit-unit kita. Easy access tentunya, jadi tidak perlu berantri-antri lagi di lift. Dengan eskalator memudahkan kita untuk menjangkau unit-unit kita. Yang kedua adalah energi efisiensi, di mana di setiap koridor kita memang tidak menggunakan AC, tetapi kita mempunyai koridor terbuka. Jadi ini biaya servis cas sangat ditekan di sini. Berbeda dengan gedung-gedung lain yang area tertutup dan harus menggunakan AC di setiap koridor. Servis cas kita bisa 45.000 dan di gedung lain itu sekitar 90.000, jadi bisa dua kali lipat. Jadi sangat menghemat sekali di sini. Selain itu, parkir kita di setiap lantai kita juga terdapat parkiran selain di basement ya. Jadi di lantai 2, 3, 5, 6-nya kita juga terdapat parkiran sehingga sangat memudahkan sekali penghuni office untuk menjangkau unit-unitnya masing-masing. Nah, yang berikutnya sudah saya jelaskan tadi mixed use area, di mana dalam satu gedung kita terdapat apartemen, hotel, dan area F&B. Jadi ini sangat menguntungkan sekali buat pengguna office. Dan berikutnya adalah working space efisiensi. Di sini saya membandingkan dengan ruko yang digunakan untuk perkantoran, di mana terdapat kesulitan biasanya untuk menjangkau karyawan atau teman-teman office-nya itu, di mana harus di lantai 1, 2, dan 3. Sedangkan di Praxis ini, bisa kita terdapat di satu lantai itu bisa digabungkan antara 500 meter bahkan 1000 meter bisa jadi satu lantai sehingga sangat memudahkan untuk berkomunikasi setiap masing-masingnya itu. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah faktor penunjang kesehatannya, solusi office di era new normal. AC, sistem AC-nya kita terpisah di setiap unitnya. Jadi sirkulasi udara terjaga, tidak sentral. Jadi jangan takut tercampur dengan office-office lain. Office Anda sangat terjaga kesehatannya di sini. Yang kedua adalah open air corridor, di mana sirkulasi cahaya, udara, pencahayaan sangat bagus di sini, sehingga kesehatan juga terjaga. Yang ketiga adalah eskalator yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini faktor physical distancing sangat terbantu di sini ya. Jika dulunya kita bisa di lift itu bisa sampai 10-12 orang, bahkan sekarang banyak peraturan di lift itu maksimal 6 orang. Nah, eskalator kita ini sangat memudahkan. Selain supaya tidak antri di lift, juga kita menjaga prokes ya, physical distancing itu. Oke. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas di gedung kita, di mana ada 24 jam, ada pantry, ada saluran internet yang bagus juga, semua terdapat di satu gedung ini. Nah, berikutnya ini kita lagi ada promo, kita bekerja sama dengan Bank BCA, di mana kita bisa cicilan sampai 12 tahun. Nah, ini perbandingannya. Jika cicilannya per bulan saja 6.600.000 dan juga kalau sewa itu sekitar 6.500.000, jadi lebih untung beli bukan daripada sewa, karena selisih yang Anda keluarkan tiap bulannya itu sangat sedikit. Oke, ini adalah bisnis-bisnis yang cocok sekali dibuka atau kita jalankan di Praxis Office. Salah satunya adalah konsultan keuangan. Banyak sekali di tempat kita itu bisnis seperti saham, forex, mereka membuka usahanya di sini karena mereka memerlukan traffic. Dan kedua adalah kayak bimbingan belajar. Jadi sangat cocok sekali karena dengan eskalator itu tadi dijangkau oleh setiap anak-anak yang mau ikut kursus tersebut. Dan berikutnya adalah showroom. Jadi ini cocok sekali karena kita punya unit dengan eskalator itu, jadi cocok untuk usaha yang membuka showroom seperti kosmetik, kecantikan, aksesoris dan lain-lainnya. Bisnis atau juga dengan komunitas mahal seperti jam, sepatu mahal juga bisa masuk di sini. Oke, ini adalah lantai kita, typical floor ya, kita di lantai 2, 3, dan 5. Jadi kita tersedia mulai luasan 35 sampai bahkan kalau digabung itu ada yang 2000 meter persegi di lantai 6. Nah, ini promo years and deals-nya kita. Di lantai 5 kita hanya menyediakan 4 unit, 5P16, 17, 18, dan 19. Di mana luasannya adalah 35 meter persegi sampai 87 meter persegi. Nah, ini promonya kita, ini harga sudah diskon ya, jadi ada harga 980 juta. Dengan DP cukup 10% bisa, diangsur 2 kali. Sisanya kita masukkan bank, nah cicilannya hanya sekitar 8,3 jutaan selama 12 tahun. Ini sangat menguntungkan sekali bagi para calon pembeli. Jadi harus
segera untuk dipesan sekarang juga karena sekali lagi hanya tersisa 5 unit saja untuk yang promo kali ini. 4 unit. 4 unit. Bahkan tinggal sisa 4 unit aja. 4 unit loh. Waduh nih dikurangin satu lagi. Jadi ini untuk karena teman-teman bisa dicoba nih. Dengan harga sewa juga selisihnya dikit, jadi lebih baik kita juga belilah daripada sewa. Kalau milik sendiri, Betul. paling tidak kalau misalnya kita mau di furnish, mau apa, itu Kita kan punya sendiri ya. Kita bebas menggunakan unit itu. Oke, berikutnya adalah promonya di Symphony di sini, di mana kita akan memberikan free semi furnish, dapat lantai, plafon dan pintu kaca, free AC, free service charge 1 tahun dan free biaya provisi KIBCA dan bebas biaya balik nama 1 kali, berlaku sampai dengan 2 tahun dari masa transaksi. Oke, selain jual, kita juga menyediakan sewa. Nah ini, sewa tetap ada ya, ya? kita tetap ada bagi mereka yang masih startup atau memulai usaha bisnisnya, di mana rentnya kita di 125.000 per meter persegi per bulan, service charge 45.000, ini belum PPN ya. Terus kita juga menyediakan unit subco yang lagi kita proses kerjakan ini, luasan mulai 6 meter sampai 18 meter persegi, harga start 3 jutaan sebelum PPN lah. Harga start 3 juta Betul. sebelum PPN. Wah, ini most wanted. Nah, ini nanti lokasinya di Praksis di lantai 1. Nah, ini gambaran kurang lebih layoutnya. Nanti kita akan segera kerjakan juga ini proyek kita yang baru ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran mengenai apartemen. Selain office tadi kan saya juga jelaskan kita mempunyai apartemen. Ini contoh apartemen yang 2 bedroom compact. Ini tuh berat dari satu tempat banget ya Pak ya, berarti Ya. satu kompleks, satu area, kalau Benar, misalnya benar satu gedung. Jadi punya kantor di sana, tinggal di sana. itu sangat menguntungkan dan nyaman sekali, Iya, bukan? Nggak perlu hemat jauh-jauh. waktu. Sekarang kan Betul. time is money ya kan? Iya, betul. Nah, ini adalah 2 bedroom compact yang di mana luasnya 59 meter persegi. Dan kita juga punya yang 2 bedroom standar, ukuran 85 meter persegi. Nah, di promo year end deal Symphony ini, di yang 59 meter persegi ini tinggal sisa 4 unit. Kita buka di ini promo di harga 1,495 M ya, 1 M 495 juta. Nah, kita akan mendapatkan free service charge selama masa ini 1 tahun, fully furnished, free elektronik. Ini PPN 0% ini harus segera dilaksanakan. PPN-nya 0%. PPN-nya 0% ini sangat. Kapan lagi coba ini? Betul, ini Dan sangat. apalagi sisa tinggal 4 unit. Lagi-lagi 4 unit. Ini kayak Intena lagi suka banget sama segala sesuatu yang berbau 4 unit. Tadi kan yang ditawarkan sebelumnya, Ya. yang sebelum bedroom itu juga 4 unit Betul, ya? ya, yang di office. Nah, ini biaya KPA 0%, diskon DP 50%, jadi kita banyak memberikan bonus lah istilahnya. Wah. Dan free biaya balik nama 1 kali. Yang berikutnya, nah ini yang 85 meter persegi, sisa hanya 3 unit, harganya 1,88 M, free service charge 1 tahun. Yang ini memang unit tanpa furnish, jadi Anda juga bisa bebas nanti furnish sendiri unit Anda. PPN tetap 0% di sini, biaya KPA 0%, diskon DP tetap 50% dan free biaya balik nama 1 kali. Oke, itu mengenai Praksis Office dan sedikit tentang Praksis Apartemen, Mbak Pinky. Seru ya, berarti ini merupakan sebuah pilihan yang layak untuk menjadi sumber investasi dari teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari-cari ini kira-kira tahun 2021 apa nih ya, investasi yang akan diaplikasikan. Mungkin selama tahun 2021 tuh udah punya target, cuma belum Betul. terpenuh. Oke, Ya. investasinya apa? Apakah itu dalam bentuk apartemennya ataukah mungkin office? Nah, Betul, ya. daripada office mungkin selama ini office-nya agak jauh dari tengah kota, sedangkan aktivitas banyak tengah kota tuh pilihan tuh ya, berarti Betul. untuk Praxis Office. Tinggalnya di apartemen, Tinggalnya di bekerjanya. apartemen. Nah, apalagi ada penawaran spesial, ambil aja udah semuanya. Karena tadi ada dari yang untuk yang room aja, tadi yang apartemen itu ada 4 unit sama ada 3 unit ya. Betul, iya. Tadi yang 4 unit 1 juta, maaf, 1 Satu- M, 495. Betul, ya. iya. Terus kemudian yang 3 unit tadi yang 1,88 1,88 M. Terus kemudian untuk yang office tadi ada 4 unit kalau nggak salah tadi Iya. 980 juta. Ya, itu Betul ya? luasan 35 meter persegi. Terjangkau loh itu buat teman-teman yang Terjangkau. startup mungkin Betul, ya, ya, mau yang baru mencoba, memulai nggak ada usahanya. salahnya. Jadi apalagi cicilan kita bisa 12 tahun ya. Jadi situ sangat menguntungkan sekali sih. Karena ada kerjasama juga yang Betul, dilakukan baik, oleh ya. Inken. Nah, berarti dengan kata lain karena itu adalah program akhir tahun atau promo akhir tahun, kalau sudah lewat akhir tahunnya biasanya sih promonya udah selesai. Jadi mumpung masih ada kesempatan, langsung aja diambil kesempatan itu tadi karena juga jumlah unitnya sangat terbatas sekali. Kalau mau tahu lebih lengkap lagi bisa menghubungi mana nih hubungan tentang Praxis Office? Bisa menghubungi, dilihat di Instagram kita atau di webnya kita juga.
Langsung aja Oke. dicek Oke. ya teman-teman. Oke. praxiscbd.com. Itu tadi Praxis Office, itu memang enak banget tempatnya, berada di tengah kota Surabaya. Nah, sekarang kita tahu dong bahwa Surabaya itu yang menjadi titik pusat aktivitas masyarakat Surabaya itu pasti tidak hanya di tengah kota. Betul. Tapi Surabaya Barat yang sekarang lagi kita tempatin Ya. itu juga merupakan salah satu area rame, area untuk orang bisnis. Ya kan, Betul. kita semua tahu nih. Tadi kok tengah kota udah. Bagaimana nih sama proyek intilan yang lain yang berada di Surabaya Barat? Ada lagi nggak? Ada, saya akan jelaskan mengenai Spasio Tower. Oke, untuk yang mau tahu lebih banyak lagi kira-kira apa proyek yang seru dari Spasio Tower, langsung saja kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai Spasio Tower. Ini proyek kita yang berada di barat, perkantoran juga. Spasio Tower ini adalah lanjutan dari Spasio 1, di mana setelah kesuksesan di Spasio 1 kita sold, kita buka yang Spasio 2, Spasio Tower. Konsepnya kita sama, kita lifestyle ya, jadi office modern. Iya. Jadi di mana dalam satu gedung terdapat hotel, perkantoran, dan juga area retail. Nah, ini adalah data-datanya, di mana luas tanahnya kita kurang lebih 4.600 meter, luas perkantorannya 23.000, itu luas per lantainya kurang lebih 2.000 meter, jumlah lantainya kita ada 11 lantai, jumlah unitnya kurang lebih 202 unit. Nah, luasannya ini juga beraneka ragam, mulai dari 52 meter sampai 2.000 meter persegi. Oke, itu adalah akses liftnya. Nah, berikutnya adalah kita juga 24 jam ya. Kita juga berada di lokasi yang sangat strategis di Surabaya Barat ini, di mana banyak juga perumahan besar di sini, di mana juga banyak apartemen, di mana juga banyak ada pusat perbelanjaan, mall, lapangan golf. Jadi ini sangat bagus sekali ya untuk perkembangan bisnis-bisnis di era mendatang juga. Yeah. Oke, kita juga dekat dengan pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Dan ini yang sekarang sedang dijelaskan ini adalah Spasio Tower yang kedua ya. Betul, Spasio Tower ini yang sekarang kita berada di sini. Karena yang sebelumnya itu sudah sold out. Oh, sudah, kita tahap pertama kita sudah sold, sekarang kita yang Spasio Tower. Secepat itu, jadi jangan sampai ketinggalan lagi yang kali ini Oke. ya. Dilanjutkan lagi, kita coba lihat lagi apa Nah, lagi ini nih? fasilitasnya sama, kita buka 24 jam, terdapat pantry, sistem keamanan 24 jam, dari listrik gedung, internet jaringan fiber optik juga sudah tersedia di sini, ada hotel, ada basement, parkiran kita 5 lantai di sini. Jadi sangat membantu dan menguntungkan sekali. Anda tidak usah antri-antri parkir, tidak usah takut tidak dapat ke bagian parkiran di sini karena kita ada 5 basement tadi. Oke, ini salah satu office-nya kita ya, contoh show unit, sangat bagus sekali, konsepnya modern, juga nyaman sekali juga untuk family office. Oke, next. Nah, kita di sini mengenai konsepnya kita berbisnis nyaman, aman, dan sehat. Gimana saya mau jelaskan? Memiliki office dekat dari rumah, di mana kita tahu di barat ini banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di daerah Surabaya Barat. Nah, dengan Anda dengan beroffice di Spasio Tower ini sangat dekat dengan rumah dan nyaman sekali untuk berkantor. Nah, yang kedua adalah melindungi kesehatan keluarga Anda, di mana Anda berkantor memisahkan diri Anda dengan keluarga. Jadi ini sangat menguntungkan sekali di era pandemi ini. Dan terakhir adalah menjaga kesehatan Anda tidak campur dengan karyawan, di mana biasanya karyawan bisa di pabrik atau di toko, kita berkantor di Spasio Tower ini. Inilah nilai plus Spasio Tower. Oke, berikutnya di mana kita bekerja efisien ya di sini. Kita bisa luasan bisa kita tentukan sendiri, terus juga parkirannya juga luas, dan ini era konsep office modern di zaman sekarang. Oke, next. Nah, ini juga sama, kita juga ada promo lebih baik untung beli lebih baik beli untuk daripada sewa. Untuk di mana harga per bulannya kurang lebih di 9,3 jutaan, sedangkan kalau sewa di 9,9. Jadi lebih baik beli ya daripada sewa. Ini yang promo yang sedang kita laksanakan di sekarang ini ya. Oke, ini adalah layoutnya, di mana di lantai 2 sampai 10 tipikal, dan kurang lebih ini luasnya mulai 50 sampai kalau digabung juga bisa 300-500 meter, sedangkan di lantai 11 kita lebih menyediakan luasan yang kecil-kecil. Jadi ini sangat bisa dinikmati juga oleh para startup untuk memilih luasan yang lebih kecil di lantai 11 ini. Lagi-lagi startup punya banyak kesempatan di Betul. Spasio Nah, Tower ini ini. promonya kita di unit 1103 luas 56 meter persegi. Kita ngasih di sini adalah semi furnish, lantai keramik dan lampu, juga ada free AC 2 unit, dan kita kasih free service charge 1 tahun dengan hanya 1,6 M. Ini adalah gambar ilustrasinya, di mana bisa di DP 20%, sisanya diangsur DP-nya diangsur 2 kali,
Setelah itu sisanya sebesar 1,2 bisa lewat BCA, cicilannya sekitar 12,162 juta per bulan. Oke, itu mengenai Splasio Tower, jadi nanti juga bisa menghubungi kita kalau mau info lebih lanjut. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hendra Gunawan, Koordinator Marketing Praxis Office. Terima Nah, kasih. kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Hendra, bisa langsung cek aja seputar Splasio Tower. Bisa langsung telepon ya Pak, Betul, ada di ya. 03121001718 atau IG bisa cek di Splasio Tower, atau webnya juga bisa di www.spaziotower.com. Betul. Karena ingat loh ya, ini untuk year end-nya ada, year end deal-nya ada 1 unit, betul ya Pak ya, Betul, yang ya. dipromokan ini seluas 56 meter persegi, harganya hanya 1,6 M, itu free semi furnish, free AC 2 unit, free service charge 1 tahun. Waduh, ini Betul. pengalaman yang sangat teristimewa. Bonusnya banyak sekali deh pokoknya di Betul, akhir dan tahun ini sekali lagi hanya ditawarkan untuk akhir tahun saja. Betul, ya. Betul, Baik, Mbak kalau Pinky. begitu. Terima Baik, kasih. sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih. Hendra, sukses selalu ya. Terima kasih sama-sama, Mbak Pinky. Baik, kalau begitu, dan kalau kita membicarakan mengenai program-program dari akhir tahunnya Intiland ini banyak sekali nih teman-teman. Karena memang akhir tahun banyak sekali penawaran spesial dari seluruh proyek Intiland yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Tangerang. Dapatkan penawaran harga khusus dengan potongan harga sampai 30%, diskon uang muka 50%, angsuran uang muka 1,67% per bulan, lalu kemudian bebas biaya provisi dan administrasi KPA ataupun juga KPR, bebas biaya balik nama, pajak pertambahan nilai 0%, lalu kemudian ada hadiah langsung senilai hingga 250 juta rupiah. Jadi banyak sekali penawaran spesial yang bisa didapatkan oleh teman-teman dalam kesempatan kali ini. Nah, selain itu juga masih dalam rangkaian dari Year End Symphony untuk para orang tua yang mau dukung minat dan juga bakat putra-putrinya di bidang tarik suara, jangan lupa ikuti singing contest yang termasuk dalam rangkaian dari Year End Symphony. Lomba ini memiliki ada 2 kategori, yaitu kategori untuk kids itu usia dari 9 sampai dengan 11 tahun, untuk preteen adalah dari umur 12 sampai dengan 14 tahun. Lalu untuk Anda yang mungkin selama ini merasa bahwa putra-putrinya itu berpotensi, berbakat dan ingin punya ilmu lebih, dengan intensif coaching bersama dengan teman musikals yang berpengalaman di dunia tarik panggung Broadway, dan juga dengan Tiara de Gracia yang menjadi top 3 The Voice Indonesia di tahun 2013, Anda bisa juga mendapatkan hadiah berupa jutaan rupiah. Wow, tunggu apa lagi? Apalagi kesempatan masih dibuka. Pendaftaran malah dimundurkan untuk bisa memberikan kesempatan untuk Anda untuk semakin menyemangati putra-putrinya supaya bisa ikut ini nih, untuk bisa semakin membangun rasa percaya dirinya. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 20 November 2021. Besok batas akhirnya adalah pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi dan juga pendaftaran silakan kunjungi symphony.intiland.com atau bisa menghubungi ada Kak Indra di nomor 0813 34771858. Saya ulang sekali lagi deh, di 081334771858 atau cek aja langsung di Instagram @intilandevents. Nah, buat yang mungkin sudah daftar atau yang akan segera daftar nih, ada satu hal yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh teman-teman dari teman musikal Teater Musikal Nusantara. Mereka ini merupakan coach dan juga judge dalam acara tersebut. Nah, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Berikut videonya. Halo adik-adik, yuk ikutan virtual singing contest yang diadakan oleh Intiland dengan total hadiah sebesar 7 juta rupiah. Yuk buruan, semua daftar, ikutan ya. See you there. Nah, jadi masih ada waktu sampai dengan besok. Dikasih waktu sampai dengan pukul 23:59. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Baik, untuk semua yang punya putra-putri yang berbakat, segera daftarkan sekarang juga. Nah, untuk yang sudah ikut acara ini, saya mau mengingatkan juga, jangan lupa sebentar lagi kita akan ada obrolan yang sangat menarik sekali seputar Bitcoin, dan ikut acaranya harus dari awal sampai dengan akhir. Karena apa? Akan banjir hadiah. Seperti yang berikut ini, kita akan cek Wheel of Name, dan ingat sekali lagi, yang namanya keluar dari Wheel of
Name ini adalah mereka-mereka yang masih tergabung bersama dengan kita dalam acara kita kali ini. Oke, yang pertama kali ini kita akan mencari voucher untuk voucher Range Market senilai Rp200.000. Oke, kita langsung saja diacak untuk Wheel of Name-nya dan pemenangnya jatuh kepada putar. Namanya siapa yang keluar? Coba kita cek dulu. And the winner goes to Tadang! Fitria Sari, congratulations. Selamat, Anda berhak untuk mendapatkan ada voucher dari Range Market senilai Rp200.000. Satu lagi. Oke, satu orang lagi. Siapa yang berhak untuk mendapatkan ada voucher Tanah Merah senilai Rp200.000. Bisa buat ngopi-ngopi nih. Siapa yang berhak untuk dapat? Pokoknya orangnya pasti masih bersama dengan kami. Begitu Anda sign out, namanya udah langsung keluar dari Wheel of Name. Coba kita langsung cek. Dia adalah Ate Hadi Sunario. Yeay! Congratulations. Nanti di akhir acara masih akan ada lagi yang beruntung untuk bisa mendapatkan, wah malah double nanti di akhir acara. Ada voucher Tanah Merah Rp200.000 dan juga voucher Range Market Rp200.000. Dua voucher itu akan diberikan untuk satu orang saja. Nanti di akhir acara, pokoknya jangan kemana-mana. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa tadi kalau kita sudah pemanasan ini masih warming up ya untuk bisa mendapatkan voucher-voucher sur itu tadi. Untuk yang berikut ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan seorang wanita yang sangat luar biasa ya. Kalau ngobrol sama dia tuh kayaknya nular, semangatnya tuh nular ke kita loh. Dan nanti ini akan ada banyak surprise yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Selain bisa mendapatkan ilmu yang pasti bermanfaat seputar Bitcoin, teman-teman juga harus fokus banget karena ntar tiba-tiba di tengah-tengah suka ada kejutannya apa, pokoknya bisa buat jajan-jajan lah, jajan Bitcoin gitu. Bahkan nanti untuk yang pertanyaan dikirimkan oleh teman-teman, nanti di akhir akan ada pengumuman juga siapakah yang menjadi penanya terbaik, terus juga akan mendapatkan voucher. Nah, nilainya berapa nanti akan diumumkan. Baik, kalau begitu sekarang langsung saja kita akan menyapa. Beliau ini adalah founder of Coin Veritas and co-organizer Indonesia Bitcoin Conference 2021, Pratiwi Gunawan. Yeay! Halo, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Aku tuh udah bilang loh kalau Mbak Pratiwi ini semangatnya tuh terasa sekali, apalagi kalau kita lagi ngobrolin soal Bitcoin. Betul begitu ya? Yes. Oke, dan kali ini tema yang akan dipilih ini menarik sekali, yaitu is it too late to invest in Bitcoin? Kenapa sih tema seperti ini yang dipilih? Apakah terlambat kalau kita investasi Bitcoin saat ini juga? Oke. Is it too late to invest in Bitcoin? Ini benarnya adalah sebuah pertanyaan yang klasik dari awal. Iya. Penciptaan Bitcoin sampai hari ini tiap tahun itu selalu ditanyakan, Mbak. Karena nggak sih kalau investnya sekarang harganya udah naik? Harganya sekarang per hari ini kita lagi ada diskon nih. Harganya $58.000 per Bitcoin. Dan seperti biasa banyak orang itu beli ketika marketnya naik. Beli HK kalau katanya orang-orang ya, waktu harganya dipucuk. Lalu jualnya waktu harganya murah kayak gitu ya. Dijual murah akhirnya rugi. Nah, oleh karena banyaknya yang seperti itu, mereka mereka cut loss, akhirnya orang-orang pada takut invest di Bitcoin. Lalu ketika naik lagi mereka tanya, aduh ini keburu nggak ya masuk sekarang, nanti masih bakal naik lagi nggak ya? Nah, that's why hari ini saya mau sharing nih, apa yang bikin kita itu bisa punya conviction, bisa kita punya afirmasi kenapa kita perlu investasi di Bitcoin. Oke, kita akan kenal lebih dekat lagi mengenai Bitcoin. Kira-kira tips triksnya juga apa, terus apa yang harus kita lakukan supaya nanti kalau kita mau investasi di Bitcoin, kita tuh nggak salah langkah, itu yang paling penting. Terus diingatkan juga, tadi kan sudah sempat disebutkan, nanti sewaktu-waktu nih Mbak Pratiwi ini seru banget, karena dia bakal kasih kejutan-kejutan buat teman-teman. Ingat ada voucher-vouchernya ya, aku boleh sebutin nilainya nggak? Boleh. Boleh, oke. Ini voucher-voucher kejutannya aja, itu nilainya itu adalah, ntar ada contekannya nih. Nah, wah ini dia. Jadi, untuk yang kaget-kagetan ini akan ada beberapa orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher senilai 50.000, itu udah untuk jajan ya. Iya, jajan Bitcoin. Hari ini kita jajannya harus yang cari cuan-cuan tuh. Terus Bener. kemudian untuk best questionnya nanti akan dipilih di akhir acara sama Mbak Pratiwi tentu saja. Itu sebesar voucher senilai Rp100.000. So, jangan sampai kemana-mana sampai dengan akhir acara karena memang banjir hadiah. Baik, kalau begitu silakan Mbak Pratiwi untuk memberikan membuat kita lebih kenal dekat mengenai Bitcoin. Silakan. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Jadi saya sendiri merupakan co-founder dari Indonesia Bitcoin Conference.
lalu juga merupakan founder dari Coin Veritas, tempat saya berbagi tentang Bitcoin. Lalu hari ini saya akan menyampaikan tentang is it too late to invest in Bitcoin. Hari ini topiknya kita akan belajar tentang apa sih pentingnya kita investasi di Bitcoin. Lalu Bitcoin itu apa sih? Nah, kenapa orang-orang di luar sana, institusi global dunia, pada investasi Bitcoin padahal harganya udah mencapai terakhir kali 69.000 USD dan hari ini sekitar 57.000, 58.000 USD per Bitcoin. Apa yang membuat mereka keep accumulating Bitcoin? So, first of all, Bitcoin itu adalah teknologi, teman-teman. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah ini udah terlambat nggak ya? Itu karena banyak orang itu yang nggak paham. Itu adalah pertanyaan yang klasik. Mari kita ambil contoh, yaitu di sebuah hal-hal yang lain. Setiap adanya invention, setiap adanya penemuan di dunia ini, let's say kita ada pesawat, lalu ada internet, lalu ada electronic payment, setiap dari kita selalu akan merasa bahwa, oh takut nih, misalnya dulu ya, orang-orang mau pakai pesawat takut, mana ada benda, logam, berat, itu bisa melayang di dunia, di atas langit kayak itu ya, dan banyak pertentangan yang menimbulkan keresahan dan skeptisisme. Sama halnya dulu sebelum diciptakan internet. Sebelum diciptakan internet, ada orang yang bermimpi bahwa ada solusi yang perlu diberikan, yaitu dengan diciptakan internet. Banyak orang ahli juga merasa bahwa internet ini sesuatu yang impossible. Dan terakhir, kita hidup sekarang tidak bisa tanpa internet. Lalu terakhir kali ada banking dan terakhir kali kita merasakan bahwa saya nggak disponsorin oleh ungu-ungu ini ya. Jadi misalnya salah satunya adalah electronic payment di tahun 2000-an, 2011 sampai 2020 ada banyak electronic payment yang muncul di Indonesia. Banyak orang yang takut, loh ini kan bukan bank, ini kan bukan ini. Tetapi pada kenyataannya setiap invention itu akan selalu diikuti dengan FUD, fear, uncertainty, and doubt, yaitu ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Dan itu yang membuat orang takut untuk mengadopsi. Nah, dulu Bitcoin ketika Anda mencari dari awal penciptaannya Bitcoin itu di tahun 2008 ketika white paper itu disampaikan, dipublish, lalu 2009 itu mulai ada Bitcoin pertama kalinya. Setiap orang mulai ketika awal pertama kali Bitcoin diadopsi, ada banyak berita-berita miring yang dikabarkan oleh media massa. Misalnya, oh di 2012 misalnya, nggak ada yang pakai. Ini omong kosong Bitcoin itu. Lalu hanya kriminal yang pakai di 2013. 2014, oh hanya spekulan yang pakai. 2019, hanya segelintir orang-orang nerd, orang-orang yang geek gitu ya yang pakai. Lalu di 2020 hanya dipakai perusahaan kecil. 2021 barusan ini, September, Bitcoin dilegalkan sebagai salah satu mata uang di sebuah negara di dunia, negara nyata ya teman-teman, yaitu El Salvador. Bahkan baru-baru ini, wali kota dari New York City, lalu ada wali kota dari Miami, mereka announce bahwa mereka minta dibayar dengan Bitcoin. Seperti itu. Lalu 2022 apalagi? Nah, ini yang membawa banyak orang yang takut untuk investasi dan kebanyakan dari kita itu, ya udah saya nggak mau, lalu tiba-tiba harga Bitcoin naik, lalu kita FOMO, retail investor pada FOMO. Nah, pada kenyataannya di luar sana, itu banyak institusi global, ini saya sebut nama ya, Apple misalnya, di 2014 dia ada skeptisism, dia ban atau menghalangi teknologi Bitcoin untuk dipakai dalam platformnya. Tetapi sekarang di tahun 2021, Apple menerima Bitcoin sebagai salah satu metode untuk transaksi via BitPay. Lalu di tahun 2018 misalnya, PayPal menolak, dia mengatakan, CEO-nya mengatakan bahwa Bitcoin ini bakal hancur, nilainya bakal nol. Di tahun 2020, tahun lalu, CEO PayPal mengatakan gini, sekarang kita jualan Bitcoin lewat PayPal. Lalu banyak institusi global lainnya di sebelah kiri bisa Anda lihat bahwa, oh misalnya Morgan Stanley analis mengatakan bahwa Bitcoin bakal nilainya nol kayak itu ya. Lalu sekarang mereka berlomba-lomba untuk menjual dan membuat infrastrukturnya untuk Bitcoin. Jadi kalau kita mengibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bayangkan kita di tahun 1903 ya, ketika Wright brother atau Wright bersaudara mulai memimpikan tentang adanya pesawat terbang. Mereka memimpikan kita itu bisa travel lebih jauh kayak itu ya, dan banyak orang yang skeptis.
awalnya banyak orang yang menentang, tetapi sekarang kita nggak bisa hidup tanpa pesawat terbang, Iya. ya nggak? Hah? Orang banyak skeptis tentang internet, tapi sekarang kita nggak bisa hidup tanpa internet. Bahkan Anda mengakses Iya. acara hari ini dengan internet. So, jangan sampai kita jadi orang-orang Indonesia selalu tertinggal karena banyak FAT atau media-media yang menyatakan bahwa ini adalah scam. We have to know Bitcoin itu dulu, kita harus pahami dulu. So, hari ini thank you banget Intiland yang mengundang saya untuk membagikan, bercerita tentang edukasi tentang Bitcoin ini. So, saya awali dengan kenapa sih Bitcoin ini diciptakan, apa sih sejarahnya, lalu apa sih yang berada di balik dari Bitcoin itu sendiri, teknologinya itu gimana. Saya mau awali dengan satu statement bahwa setiap teknologi itu diciptakan untuk membuat hidup kita itu lebih mudah. Ya nggak, kita kepanasan ada AC kayak gitu ya, kita mau ada suara yang lebih kencang kita pakai mikrofon. Nah, Bitcoin ini sendiri adalah sebuah teknologi, yaitu saving technology. Jadi ini akan membuat kita memastikan bahwa kekayaan kita tidak tergerus oleh waktu. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi di dunia ini kita itu punya alat pembayaran yaitu uang. Tapi kita selama ini tuh take it for granted bahwa uang itu adalah uang kertas yang kita bawa. Bahkan mungkin anak-anak tahun 2010 yang lahirnya 2010 atau 2005 mungkin mereka jarang pegang uang cash ya nggak sekarang, apalagi di tengah pandemi sekarang. Apalagi zaman sekarang ini semuanya serba pakai teknologi kan? Bener, iya, kita cuma pakai digital money ya, kita cuma langsung pip, pakai QR code dan sebagainya. Nah, tapi ada hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. Nah, teman-teman saya mau ngajak kalian untuk mikir ya. Dari 3 gambar ini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, coba kalian tebak. Yang mana yang merupakan uang dulunya? Nomor 1. Sorry, ini masuk untuk perebutan voucher nggak? Iya. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang jawab, kalian bisa langsung jawab di kolom chat. Nanti kalian bakal yang tercepat, yang tertepat itu akan mendapatkan voucher senilai 50.000 untuk Anda membelanjakannya di Bitcoin. Oke, berarti jawabannya apakah itu nomor 1? Nomor 1 itu kerang ya? Nomor 1 itu kerang, nomor 2 itu pohon. Apa itu? Bukan, itu adalah sebuah batu besar. Oh, batu. Iya, batu besar. Lalu nomor 3 itu adalah logam emas. Logam emas. Menurut teman-teman yang mana sih yang merupakan uang? Yang mana menurut teman-teman itu adalah merupakan uang, entah itu ada di zaman sekarang atau mungkin di masa yang lalu. Iya, yang di masa lalu. Hmm. Dulu uang itu yang seperti apa sih? Apakah ada yang udah menjawab? Silakan teman-teman. Oh iya, jangan lupa nih buat untuk memperebutkan voucher yang untuk jajan Bitcoin ini loh teman-teman, harus menyertakan nama lengkap, email, dan juga nomor teleponnya. Terus nanti silakan langsung diberikan ke administrasi. Jadi nanti di chatroom ada tulisannya administrasi. Nah, dituliskan aja nanti ke sana ya untuk para pemenangnya. Mudah-mudahan sih ini salah satunya nih yang mendapatkan hadiah. Belum ada yang jawab lagi nih, ada yang jawab 3, 2. Ada yang jawab 3, 2, 2. Nomor 1, 2. Nomor 1 berarti kerang. 2. Ini spamming ya teman-teman ya. Oke. Pilih aku. Jadi ini ngeblokir. Tapi teman-teman mungkin gini loh, jawabannya tuh nggak harus 1 ya. Misalnya teman-teman bilang menurut aku kayaknya 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 3, 2, 1 ya. Bisa kok teman-teman. Jadi nggak harus pilih salah satu. Bener gitu kan ya? Yes. Oke. Coba ayo kira-kira apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 1 dan 2, Oke, apakah 2 saya dan rasa udah ada yang menjawab. Jadi ada 4 orang yang menjawab dengan paling cepat, yang teratas dan yang terbenar itu yang mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk dibelanjakan Bitcoin. Jadi saya kasih jawabannya ya. Jadi ini sebenarnya adalah uang yang sama ini kita pegang ya nggak? Uang kertas USD, lalu renminbi, lalu ada uang yen, ada uang koin kayak itu ya. Tapi sebenarnya mereka semua itu pernah dipakai sebagai uang. Nah, alat pembayaran. kalau emas sih saya tahu ya, Iya. pasti emas, silver itu pernah gitu. Batu mungkin di era purba juga dipakai untuk menggantikan mata uang. Kerang juga pernah. Kerang juga pernah, bahkan juga pernah ada hal-hal yang lain yang dipakai sebagai uang. Nah, dari sini saya mau mengatakan bahwa uang pun itu mengalami evolusi. Evolusi mengikuti perkembangan zaman, seperti itu ya. Jadi, buat teman-teman yang menjawab dengan benar, selamat. Nanti akan dikontak oleh administrasi, admin, miminnya yang di chat, live chat ya. Miminnya yang di chat namanya administrasi itu tadi ya. Iya. Itu berarti yang benar jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ya, yang benar adalah semuanya pernah dipakai sebagai alat pembayaran atau uang.
Jadi, Hebat. jadi di sini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya kita ini lagi mencari apa sih instrumen yang sebenarnya terbaik untuk dipakai sebagai uang atau alat pembayaran. Nah, uang itu sendiri menurut salah satu buku yang pernah saya baca di The Death of Money ataupun artikel yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang pernah menulis Rich Dad Poor Dad, mungkin mbaknya tahu juga ya. Nah, jadi untuk menjadi sebuah uang, kita itu harus memiliki 3 karakteristik, yaitu menjadi sebuah alat pertukaran, kayak itu ya. Lalu sebagai unit of measurement, ada nilai kecilnya, ada denominasinya. Lalu sebagai alat simpan kekayaan, kayak itu ya. Nah, sebagai medium of exchange, sebuah instrumen itu harus bisa kita pakai. Nah, misalnya kita di Indonesia, kita kan pakai rupiah, ya kan? Regulasinya kita hanya bisa pakai rupiah. Tapi kita pergi ke negara lain, let's say kita ke Afrika, belum tentu uang kita itu bisa diterima di sana. Kita harus tukar dulu. Kita harus tukar dulu. Tapi untuk menjadi sebuah uang yang terbaik itu harus bisa dipakai secara universal, kayak itu ya. Lalu untuk uang itu sendiri harus punya karakteristik sebagai unit of account. Jadi kita nggak bisa, dulu kambing pun atau sapi itu juga dipakai sebagai uang. Zaman barter juga. Nah, tapi bayangin kalau saya mau beli mobil nih, ini kambing. Iya, ini kambing 5 gitu ya. Saya tuker sama 1 mobil gitu ya. Jadi nggak bisa, susah kan. Kita harus potong dulu, baru kita ada kesesuaian value, ya kan. Nah, sebagai store of value ini yang susah banget karena uang yang kita sama ini pakai itu nilainya tergerus seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu kita mulai investasi, kita beli properti, ya enggak, lalu kita beli ini dan itu untuk menjaga nilai kekayaan kita itu tetap ada, seperti itu. Jadi 3 hal ini yang perlu dimiliki oleh uang. Tadi kita bisa cek bahwa evolusi uang itu bahkan dari abad yang dulu-dulu ada kerang, lalu ada emas, lalu ada uang logam, lalu ada uang kertas, lalu ada perbankan, sistem perbankan, sampai kita ada credit card dan sebagainya, sampai hari ini kita mulai pakai electronic payment. Nah, yang mau saya simpulkan adalah uang itu mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti apa? Yang pertama adalah transportation technology development. Jadi semakin manusia itu travel semakin jauh, dia harus memastikan bahwa uang yang mereka pakai itu bisa diterima secara universal. Nah, misalnya saya kelilingnya cuma di Surabaya, ya otomatis saya pakai rupiah aja bisa. Tapi kalau saya kelilingnya sampai ke Iceland, belum tentu rupiah saya berlaku, kayak gitu ya. Harus ganti. Nah, dulu karena orang-orang mulai menemukan transportasi, perkembangan transportasi, akhirnya mereka ada perkembangan uang juga yang memastikan bahwa uang mereka diterima, seperti itu. Lalu perkembangan teknologi industri. Dulu ada sistem penambangan emas, lalu karena untuk bawa kemana-mana emas itu kan berat, akhirnya Cina menciptakan uang koin, uang logam, jadi lebih ringan daripada bawa emas satu balok gitu kan. Nah, tapi tetap ketika mereka mau bawa uang koin itu jarak jauh, kan juga takut dirampok dan sebagainya. Akhirnya muncullah sistem uang kertas seiring dengan adanya teknologi kertas yang ada, kayak itu ya. Lalu ada muncul teknologi plastik, lalu terakhir kita ada internet, kayak itu ya. Nah, perkembangan internet ini telah memberikan dampak yang sangat demikian luar biasa dalam hidup kita. Dulu ya, kita kalau mau calling gitu ya, kita mau komunikasi, harus pakai telepon, ke wartel mungkin ya kalau nggak punya telepon, atau kita pakai mailing, kita kirim ke post office. Tapi sekarang kita cuma one click away, kita cuma pakai WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Dulu kita harus lihat televisi, lagi ya? Iya, gratis kayak itu ya. Kalau Kita dulu cuma kita harus menggunakan bayar mahal. internet, iya. Dulu kita pakai kalau mau entertain kita nonton televisi kayak itu ya. Tapi sekarang kita bisa pakai apapun, Netflix, YouTube, dan itu free. Yes. Ada sharingnya. Lalu kita dulu kalau mau kemana-mana mungkin naik taksi, salah satu transportasi umumnya. Tapi sekarang kita juga ada daring ojek gitu ya, ojek daring. Jadi kayak kita bisa pakai Grab, kita pakai Gojek dan sebagainya. Dulu kalau kita mau belanja harus jauh-jauh ke pasar, ke mall. Tapi sekarang kita juga one click away. Banyak merchant yang jualan barang satu sama lain kayak gitu ya. Nah, dari teknologi Bitcoin ini sendiri, Bitcoin ini akan memberikan disrupsi pada dunia perbankan dan finansial. Jadi kita menyaksikan, ini menariknya di dunia ini, kita akan menyaksikan bahwa akan adanya shifting of business, shifting of economic system lewat Bitcoin. Jadi
kita melihat bahwa internet telah membawa kehidupan kita semakin lebih maju dan semakin lebih nyaman. Dan Bitcoin ini memungkinkan kita untuk punya value berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya pihak ketiga, tanpa adanya middleman kayak itu. Jadi kenapa problem kedua itu yang terjadi adalah karena kita ada punya monetary system yang bermasalah selama ini. Itu yang membuat kita tetap kismin, Mbak. Kismin itu apa? Miskin. Oh, aku lagi mikir. Tetap kismin. Iya. Apakah itu salah satu bahasa dari Bitcoin yang aku tidak pahami? Ternyata itu kebalikan. No, tapi ketika manusia itu bekerja, kita kan bekerja sebagian kita saving kan. Oke. Ke beberapa instrumen, ya Iya. nggak? Tujuannya apa? Tujuannya agar nilainya ke depan tetap naik kayak gitu ya. Itu Jadi menjadi nggak tabungan tergerus kita, ya? tidak tergerus. Tapi kenyataannya semakin tinggi nilai yang kita tabung di perbankan, tetap tergerus karena adanya inflasi. Uang itu adalah system of trust. Uang itu adalah sistem kepercayaan. Saya bisa memberikan uang ke mbaknya karena ada legalitas dari pemerintah. Oh, ini adalah uang yang asli, baru Anda baru mau terima. Tapi sentralisasi yang dilakukan di sini itu memberikan ada eksesnya, ada dampak negatifnya, yaitu inflasi yang luar biasa. Nah, di traditional banking system ada privacy yang compromise. Jadi setiap data kita, saya rasa banyak teman-teman di sini yang relatable. Kita berapa kali ditelepon sama salesnya kartu kredit, iya nggak? Benar. Iya. Sampai kita sekarang punya aplikasi kalau misalnya itu telepon dari Spamming gitu ya. Spamming, oh ini nggak usah diangkat, nggak usah diangkat. Iya. Sampai ada aplikasinya loh sekarang. Dan itulah karena adanya banyak privacy kita yang dilanggar seperti itu. Lalu bukan hanya itu, kita pun juga tidak memiliki uang kita sesungguhnya. Misal, let's say saya punya uang 1 miliar. Hari ini saya mau tarik belum tentu bisa. Karena ada sistem fractional reserve banking, yaitu sebagian uang itu ditaruh di bank, tapi sebagiannya itu harus dikembalikan ke bank sentral. Kayak gitu ya. That's why dengan sistem yang tersentralisasi ini, kita tidak memiliki uang kita sepenuhnya. Iya. Kayak itu. Lalu ada kemungkinan juga untuk dicuri. Di Indonesia sendiri lembaga penjaminan simpanan juga hanya beberapa miliar aja kayak itu ya. Jadi tidak menjamin bahwa uang yang kita taruh di bank pun juga dapat aman seutuhnya. Dan memang itu juga salah satunya adalah faktornya kita juga sebagai pengguna juga ya. Jangan sampai kita sebar PIN kayak itu ya. Iya. Nah, lalu mahal kalau kita mau transfer uang dari Indonesia ke US misalnya ya. International transaction-nya itu mahal banget. Dan let's say ya, saya dulu pernah kuliah di luar. Waktu saya mau kirim duit, orang tua saya kirim duit ke saya, kebalik ya. Kebalik ya. Orang tua Waktu saya itu masih kuliah soalnya. Iya. Mungkin kalau sekarang kebalikannya. Orang tua kirim duit ke saya itu perlu beberapa hari dan melewati beberapa meja untuk clearing kan, kayak itu ya. Dan di setiap meja itu juga ada administration fee, dan ketika sampai di saya itu juga potongannya besar kayak itu ya. Jadi untuk mungkin buat teman-teman seperti kita, mungkin ini something yang oke lah, normal kayak itu ya. Tapi ini banyak menjadi masalah. Ini adalah masalah besar buat teman-teman TKI maupun TKW. Dan ini yang diangkat oleh Presiden El Salvador. Akhirnya kenapa mereka menggunakan Bitcoin sebagai salah satu mata uangnya di El Salvador? Karena banyak orang El Salvador yang kerja di US mengirimkan uang, bayangin uang yang dikirim itu cuma 100 US, kena potongannya 50 US. Jadi that's why itu yang membuat mereka, negara yang bergantung kepada remittance untuk berkembang, tetap menjadi negara miskin. Karena itu. banyak potongan, 50% loh 50% untuk remittance-nya. Jadi inilah yang menjadikan Bitcoin sebagai aset yang revolutionary. Inilah yang membuat kita layak untuk melihat Bitcoin sebagai aset yang bervalue tinggi. Lalu memang kita ada salah satu problem solving, misalnya udah ada Western Union, tapi dengan Bitcoin kita kirim dengan Lightning Network, kita hanya perlu menggunakan hampir $0 untuk mengirim duit. Itulah kenapa El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai mata uangnya, dan banyak negara Amerika lainnya yang sedang menggodok membuat kebijakan regulasi untuk menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya. Nah, lalu ada juga yang namanya economic crisis. Saat ini kita masuk di masa-masa yang susah ya Mbak ya. Jadi kita ada masa pandemi. Nah, sayangnya ketika ada masa pandemi atau masalah krisis dari dulu sampai sekarang, kebijakan yang selalu dilakukan oleh pemerintah adalah mencetak uang baru.
ke sirkulasi dan terus menerus mencetak. Bayangin di tahun 2020 sampai tahun 2021 pemerintah Amerika, the Fed Central Bank itu mencetak 40% uang baru untuk masuk ke sirkulasi. Jadi semakin banyak uang yang beredar di masyarakat yang didistribusikan, berarti secara nggak langsung semakin mengecilkan nilai uang itu juga kan ya? Iya, dan apa yang terjadi? Nilai US dollar dari pertama kalinya munculnya US dollar sampai sekarang itu berkurang banget. Bayangin Mbak, sekarang kalau kita bawa uang 100.000 ke mall bisa dapat apa? Mungkin buat jajan es teh sama Iya, kopi makan, mungkin ya. Kopi, ya udah cuma itu aja. Padahal kalau zaman dulu kita mungkin masih sempet ya bisa beli. Iya, groceries kan mungkin ya. Beli sendal masih bisa gitu. Iya, di tahun 2000 mungkin kita bisa, wah agak sultan ya kayak gitu. Nah sekarang bawa enggak. 100.000 anak SMA itu aja, wah zaman dulu bagus nih, sultan Iya, banget. kayak itu. Nah tapi kenyataannya mungkin kita nggak kerasa ya, karena inflasi itu kayak silent thief. Pencuri yang perlahan-lahan menggerus kekayaan kita. Jadi walaupun secara nominal uang kita di perbankan itu naik secara number, let's say CAGR-nya kita 10% tiap tahun, tapi secara daya beli nilai uang kita itu nggak ada apa-apanya. Yang terjadi di euro adalah salah satu mata uang yang baru juga, itu juga tergerus, padahal ini baru banget. Kepada euro loh ya. Iya, nah saya kasih surprise lagi, yaitu ini yang terjadi di Venezuela. Apa nih? Baru-baru ini. Untuk ayam? beli 1 ekor ayam itu, Anda ke pasar harus bawa uang kertas sebanyak itu. Really? Yes. Jadi Venezuela? inflasi Kayak Venezuela. Iya. Jadi Anda harus bawa uang sebanyak itu karena adanya hyperinflation. Yang terjadi karena apa? Masalahnya sama. Monetary system yang dipakai adalah quantitative easing. Atau mencetak uang, ngeprint uang terus-menerus pemerintahnya. Jadi daya belinya menurun walaupun nominal yang di bank itu naik kayak gitu ya. So Satoshi Nakamoto came out with this solution. Jadi Bitcoin itu diciptakan untuk fix semua masalah perekonomian itu. Di dalam proposalnya, yaitu yang kita katakan sebagai white paper yang dipublish di tahun 2008, yaitu Bitcoin ini adalah sebuah instrumen, sebuah saving teknologi di mana kita itu bisa memindahkan value, yaitu sama seperti uang, tapi at the same time kita juga bisa menabung di sana. Nilainya akan terus menaik karena adanya fixed cap supply. Jadi total Bitcoin yang akan ada di dunia hanya 21 juta aja. Yang akan ada, karena ini masih di mining, ditambang kayak itu ya. Sama seperti emas. Kenapa emas itu berharga? Berharga banget karena dianggap sebagai sesuatu yang cantik ya. Ada sesuatu yang dianggap oh ini bagus banget, dan untuk menambang emas diperlukan daya. Nah tapi sayangnya emas itu fail sebagai saving technology. Karena apa? Untuk kita membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, bayangin Mbak, saya mau bawa 1 ton emas dari Surabaya ke Sidoarjo misalnya aduh. Cost-nya berapa? Bayar keamanan. Tapi dengan Bitcoin kita bawa miliaran USD itu hanya dalam genggaman. Kayak itu. So, teknologi ya? Teknologinya. Dan Bitcoin ini sendiri supply-nya itu bisa diverifikasi dan keamanannya itu juga bisa diamankan secara kriptografi. Jadi Bitcoin ini sendiri diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Dia mengatakan bahwa akar dari semua permasalahan perekonomian itu adalah karena adanya kepercayaan yang perlu kita taruh ketika kita mau bertransaksi secara ekonomi. Dan central bank kayak the Fed, yaitu yang di Amerika, itu mereka yang memegang kontrol kayak itu ya. Mereka yang mengeluarkan kebijakan untuk seluruh dunia termasuk bagi Indonesia. Dan ini berdampak karena apa? Ketika mereka keluarkan segitu banyak uang yang dicetak itu hanya diberikan kepada petinggi-petinggi. Yang masyarakatnya daya belinya semakin turun. Oleh karena itulah buktinya apa? Yang kaya semakin kaya, 1% bilioner yang di dunia, triliuner yang di dunia itu semakin banyak, tapi yang miskin semakin miskin banget kayak itu ya. Ada gap yang semakin besar. Dan Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin ini untuk menjadi alat saving teknologi yang menihilkan kepercayaan kepada pihak ketiga. Jadi Bitcoin itu apa? Di dalam bukunya di Saifedean, di The Bitcoin Standard, Bitcoin ini sendiri adalah sebuah aset yang jumlahnya itu fix, dan kita tuh bisa tahu jumlahnya itu berapa di seluruh dunia, kita bisa lihat. Lalu nggak bisa dirubah monetary sistemnya, dan ini bisa dipakai sebagai salah satu alternatif atau solusi atas masalah yang dikeluarkan oleh central banking system dari Amerika.
Ini penting banget karena dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaannya gini ya, centralized monetary system, semua keuangan itu diverifikasi dan diregulasi dari satu institusi, yaitu bank, central bank, kayak gitu ya. Lalu di Bitcoin itu semuanya terdesentralisasi, semua orang mata bisa melihat sistem keuangan di dalamnya. Dan yang meregulasi itu dari awal udah fix, kayak gitu ya. Dan yang memverifikasi itu adalah jaringannya. Setiap kita pun juga bisa jadi bank ketika kita membuat mining ataupun kita menjadi nodes namanya. Gampangannya gini ya, ini agak ribet ya, saya kasih contoh. Misalnya kita main monopoli. Oke, misalnya kita main monopoli, ada saya, ada mbaknya. Semua pernah ya main Semua monopoli ya, iya, teman-teman. kita main monopoli, let's say di dalam permainan ini ada 4 orang. Ada A, B, saya dan mbaknya, kayak itu ya. Nah, ketika saya kocok dadu nih, saya jalan, lalu saya masuk ke sebuah tempat untuk membeli properti di, let's say di Surabaya. Saya mau beli salah satu apartemen di Intiland misalnya, kayak itu ya. Nah, di awal kita kan udah pegang duit nih. Nah, ketika saya mau beli, saya harus keluarin duit kan. Saya harus keluarin duit dan baru bisa saya ambil aset itu, kayak itu. Nah, semua mata melihat, baru saya permainan bisa berlanjut, ya enggak? Lalu next lagi saya kocok dadu, oh saya masuk ke di New York misalnya, kayak itu ya. Nah, saya mau ambil properti di sana, tapi saya nggak keluarin duit. Nah, permainan akan berakhir karena tidak ada konsensus mekanisme. Semua orang yang ikut bermain dengan saya melihat, loh kamu kan belum keluarin duit, kayak itu. Kamu harus keluarin duit. That's why konsensus mekanisme ini itu adalah dari nodes atau miners penambang Bitcoin itu sendiri. Jadi baru keuangan itu bisa terus berlanjut. Sistem keuangan bisa terus berlanjut. Nah, di dunia ini sendiri, pemain-pemain itu sekarang itu paling enggak udah ada 13.000. Ini data saya ambil dari bulan Juli 2021. Jadi ketika ada sistem keuangan atau uang yang kita mau transfer, kalau kita nggak punya uang itu, kita nggak akan bisa transfer uang itu. Kayak itu ya. Jadi cara penggunaan Bitcoin itu bagaimana? Yaitu Bitcoin ini sendiri menggunakan salah satu teknologi namanya blockchain. Jadi blockchain ini adalah sistem pencatatan yang transparan. Kayak itu ya. Jadi anggap aja kayak buku besar kalau kita belajar akuntansi ya. Di sebelah kiri ada yang namanya ledger. Misalkan ada Alice, ada Bob, Charlie, sama David. Dia masing-masing punya 20 Bitcoin, 15 Bitcoin, 8 Bitcoin, lalu ada yang punya 3 Bitcoin. Nah, distributed ledger itu adalah nodes ini tadi. Semua punya catatan yang sama persis. Kayak itu ya. Nah, misal Alice mau kirim 10 Bitcoin kepada Bob. Nah, kalau di pencatatan di perbankan biasa, yang mencatatkan adalah sentral ya, bank sentral, bank apapun itu, kayak itu ya. Nah, tapi kalau di sini yang mencatat adalah seluruh network itu, jaringan itu di seluruh dunia. Jadi apa yang terjadi itu tercatat di seluruh dunia. Yes, dan semua mata melihat dan tidak bisa dirubah, pencatatannya akan terus bersambung, seperti itu. Itulah karena teknologinya dan keamanannya, itulah yang membuat Bitcoin bernilai. Misal Alice kirim duit, saat dia kirim duit, datanya itu akan di-copy ke semua ledger yang ada di dunia, yang ada bola dunia itu. Lalu, dalam beberapa waktu akan ada mining, akan ada miners yang akan memverifikasi apakah memang benar Alice itu memiliki 10 Bitcoin. Setelah ada miners yang menemukan, memastikan bahwa Alice ini memiliki 10 Bitcoin, maka akan ada verifikasi dari miner. Dan satu miners yang paling cepat untuk memverifikasi, dia yang akan mendapatkan Bitcoin yang baru. Inilah Bitcoin yang tersirkulasi yang baru. Jadi nggak asal cetak, Mbak. Kalau pemerintah kan, oh saya membuat kebijakan dengan kepentingan ini, pemerintah Amerika ya, dengan kebijakan ini lalu cetak aja duit. Oh ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi Bitcoin ini harus dengan sistem komputerisasi, kayak itu ya. Yang tercepat, dia yang akan mendapatkan Bitcoin yang baru disirkulasi. Nah baru semua pencatatan verifikasi ini disebarkan di seluruh jaringan di dunia itu tadi. Lalu baru uang itu bisa masuk ke duit tabungannya Bob. Kayak itu ya, 10 BTC berpindah dari Alice ke Bob. Dan ini menggunakan teknologi kriptografi. Saya nggak akan menjelaskan panjang lebar kriptografinya seperti apa di sini. Welcome kalau mau tanya secara private ke saya juga. Tapi ini adalah gambaran non-teknikalnya, kira-kira seperti itu.
Nah, apa sih esensinya? Misalnya ya, decentralized monetary system, misalnya kita punya uang di bank ya, yang verifikasi ya cuman bank itu, dan akan ada masalah ketika ada human error dan sebagainya, dan data kita bisa dilihat oleh siapapun, kayak gitu ya. Nah, tetapi dengan decentralized monetary network, data kita itu aman dan nggak bisa dihack, kayak itu. Dan value-nya kenapa bertambah? Karena supply-nya itu fix 21 juta Bitcoin aja di dunia nantinya. Lalu, misalnya kayak saya kirim duit gitu ya, saya kirim duit yang Alice ke Bob gitu ya, ini saya pernah dapat duit, lalu ini akan tercatat di sebuah situs yang dimana kita akan melihat dengan jelas Bitcoin itu masuk ke kita, diverifikasinya bagaimana. Sama persis, dan semua mata bisa melihat, tetapi secara pseudonym. Kita nggak tahu angka-angka panjang lebar itu punyanya siapa, kayak itu ya. Tapi sebagai saya yang punya alamatnya, nomor rekeningnya, saya bisa mengecek secara langsung, kayak itu. Tapi bersifat pseudonym. Orang nggak tahu ini, oh ini punyanya Pratiwi, kayak itu ya. Nggak bakal tahu. Jadi punya nama alias lain. Iya, nama alias lain. Cuman tahu ini adalah alamat saya, lalu masuknya seperti ini. Nah, tadi mining itu sendiri yang menciptakan sistem monetary yang sangat luar biasa, karena dengan adanya miners, mereka memverifikasi setiap transaksi dan mereka yang memastikan adanya sirkulasi Bitcoin baru masuk ke pasaran. Jadi nggak hanya ada kebijakan dari manusia yang asal buat kebijakan dengan kepentingan, karena politik kan rawan dengan kepentingan ya. Dan kepentingan pasti kan untuk ya golongannya sendiri, kayak itu ya. Dan ini dinihilkan dengan adanya teknologi ini. Dan selain itu, miners juga memastikan bahwa tidak ada double spending. Misalnya saya cuma punya 10 Bitcoin. Misalnya saya udah pakai 5 Bitcoin, saya nggak bisa pakai itu saya nggak bisa pakai 20. Kan saya cuma bisa pakainya 10 karena yang saya miliki cuma 10 Bitcoin. Misalnya seperti itu. Nah, hanya akan ada 21 juta Bitcoin, dan ini penting, ini menjadikan Bitcoin sebagai deflationary asset. Sama seperti emas. Emas itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga karena dia langka, ya enggak? Orang value something seperti diamond ataupun emas karena adanya kelangkaan. Tetapi Bitcoin itu jauh lebih superior daripada emas. Seperti itu. Nah, kalau dengan fiat money, kita hanya fokus pada politician. Kita percayanya kepada politician, tapi kalau dengan Bitcoin, kita percaya pada sistem dari matematika itu sendiri. Jadi Bitcoin ini adalah sebuah saving technology dan sebuah unit of account. Jadi kita memastikan bahwa uang yang kita cari tiap bulan, misalnya ya, yang dapat gaji kayak itu ya, kita uangnya nggak tergerus sama inflasi karena adanya fixed supply, sehingga uang kita itu nilainya terus naik. Nah, karena Bitcoin punya semua trade of money, makanya banyak orang yang berlomba-lomba, institusi besar di luar negeri itu yang menggunakan Bitcoin, dan jangan sampai Indonesia ketinggalan. Kalau dulu di tahun 2010, untuk beli pizza itu perlu 10.000 Bitcoin, sekarang hanya dengan 1 Bitcoin aja kita udah bisa beli Tesla Model S. 1 Bitcoin bisa beli Tesla? Iya. Wow. Kalau dulu tahun 2010, dan 2010 tuh sebenarnya belum terlalu lama loh ya. Iya, karena orang ya. Orang belum menyadari harganya. Orang belum menyadari value-nya. Di 2010 let's say ya, 2011 orang pakai 1 Bitcoin cuman bisa beli 1 apel. Iya. Tapi di tahun 2021 dengan 1 Bitcoin dia bisa beli 32 apple. Apple 13. Oke. So, itulah yang menyebabkan bahwa orang berlomba-lomba mengakumulasi Bitcoin sebagai aset, sebagai alat simpan kekayaan. Jadi Bitcoin ini sendiri telah mencapai market cap senilai 1 triliun USD dalam 12 tahun aja. Kalau kita bandingkan, Microsoft butuh 44 tahun untuk menjadi sebuah bisnis dengan nilai valuasi 1 triliun, tapi Bitcoin hanya 12 tahun. So, this is huge. So, kalau di sini saya boleh mengatakan bahwa is it too late to invest in Bitcoin? Jawabannya adalah no. Karena di dunia ini ada 7 sampai 8 miliar orang, dan hanya 3% saja yang baru menyadari value-nya. Termasuk Anda hari ini. So, what's next? Saya compare ya. Sebagai alat pembayaran, fiat money atau kayak let's say USD lalu Bitcoin, bedanya apa sih? Fungibilitas, kesepadanan. Kalau kita mau pakai
dolar Zimbabwe di Indonesia nggak bisa dipakai, nggak bisa langsung dikonversikan. Tapi kalau kita pakai dolar orang Afrika pergi ke Amerika dengan Bitcoin, dia bisa hidup. Langsung bisa digunakan, dan banyak kafe, bahkan Tesla pun sempat menyatakan bahwa kita bisa beli Tesla dengan Bitcoin kayak gitu ya. Lalu keaslian uang kertas kita nggak tahu juga kapan ini palsu, kapan ini asli, nggak terlalu aware kan kayak gitu ya. Emas apalagi. Nah, tapi Bitcoin itu udah selama itu ada di walletnya kita tahu itu adalah Bitcoin yang asli karena udah diverifikasi oleh miners atau penambang. Lalu portability, bayangin kita pergi ke let's say ke Eropa, kita bawa uang cash 1 miliar untuk jajan gitu ya. Wah, berapa koper? Berapa koper men kayak gitu ya. Lalu belum tentu juga kita bisa tarik duit dengan aman kan. Iya. Tapi dengan Bitcoin kita cuman one pip away, cuman pakai QR code. Saya barusan juga transfer duit ke orang di US, cuman $5. Itu bisa. Pakai Bitcoin? Pakai Bitcoin. Oh, $5 pun Iya, bisa? untuk give aja, untuk for fun kayak gitu ya. Jadi Bitcoin senilai 5 USD kayak gitu ya. Dan itu masuk langsung real time, bayangin. Dengan Lightning Network. Lalu divisibilitas, pecahan terkecil USD mungkin ada beberapa penny kayak dia. Tapi kalau Bitcoin itu, satu Bitcoin itu adalah 100 juta Satoshi. Jadi kita walaupun kecil-kecil pun, misalnya di El Salvador ya, mereka sekarang beli McDonald itu pakai Bitcoin. Di El Salvador? El Salvador, gila. Pakai Bitcoin? Iya, ya karena dia udah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uangnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saya tekankan bahwa Bitcoin ini masih dianggap sebagai komoditas aja dan diregulasi oleh Bapepti sesuai dengan aturan di Bapepti ya. Jadi buat teman-teman saya ingatkan bahwa Bitcoin itu buat kita pakai aja untuk simpanan, simpan kekayaan, jangan digunakan dulu karena nilainya akan terus naik. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau Mbaknya lihat di sini, Bitcoin sebagai store of value atau safe haven atau tempat menyimpan kekayaan di tahun 2010, persentasenya sampai 2021 ada kenaikannya, lihat sedemikian banyak. Dan ini lebih jelas ya kalau ini ya. Saya bandingkan kalau misalnya kita investasi $1 di emas di tahun $1 dalam 1 bulan, kita $1 itu menjadi 0,97 malah turun. Tapi di Bitcoin jadi 1,17 Bitcoin kayak itu ya. Jadi di awal pun emas itu juga fluktuatif, nggak kayak sekarang udah stabil, bahkan sifatnya malah declining, menurun kan. Sekarang banyak orang yang ngomong, ayo beli emas karena nilainya turun. Saya mau mengatakan bahwa emas nilainya bakal semakin turun karena orang mulai berpindah, orang-orang di luar negeri mulai memindahkan uangnya, capitalnya dari emas ke Bitcoin. Itu yang membuat emas itu semakin turun. Jadi kalau kita malah membeli emas, makanya itu tanda tanya juga. Jangan sampai kita tertinggal dari orang di luar negeri sana. Smart money. Jadi saya bandingkan emas dengan Bitcoin ya. Secara likuiditas, kita nggak bisa anytime jual emasnya kita. Emas batang loh ya. Tapi kalau emasan yang di marketplace itu kan juga cuma digit kan. Kita nggak tahu apakah itu emas asli atau enggak. Itu kan kita cuma beli angka, ya enggak. Lalu kalau Bitcoin, saya hari ini Bitcoin itu marketplace-nya, exchange-nya itu buka 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi nggak ada libur ya? Nggak ada libur, karena seluruh dunia menggunakannya. Lalu unit terkecilnya 1 gram emas baru kita bisa jual. Nah bayangin kalau kita simpanan emas di brankas kita 1 ton emas gitu ya, misalnya rumahnya gede gitu ya, ada 1 ton emas gitu ya, kita mau jual hari itu juga semuanya nggak liquid Mbak. Padahal kita taunya emas tuh dianggap paling liquid ya. That's why banyak orang itu yang take it for granted. Jadi kayak merasa bahwa oh kata orang dulu emas itu aman. Kita lupa untuk menganalisis. Cuman dengar apa kata orang aja kayak itu ya. Dan inilah yang saya suka dari komunitas dari Bitcoin, orang-orang yang mendalami Bitcoin dari dalam maupun luar negeri, mereka selalu memverifikasi segala sesuatu. Lalu portabilitas tadi saya sempat mention ya, emas susah dibawa kemana-mana, tapi dengan Bitcoin kita juga bisa keep, lalu kita bisa bawa kemanapun. Lalu keamanan, kita perlu biaya untuk simpan di safe deposit box misalnya kayak itu ya, atau kita mau bawa kemana-mana juga susah. Saya mau transfer emas dari Indonesia ke Cina misalnya gitu ya, susah. Gimana caranya transfer emas ke Cina? Biayanya berapa? Tapi kalau Bitcoin kita juga bisa self custody atau simpan sendiri. Jadi perbandingannya Bitcoin, emas sama S&P 500 indeks di US dalam 10 tahun Bitcoin ini
returnnya sampai 300.000%, Mbak. Berapa? Sampai dengan berapa? Sampai dengan 300.000%. 300.000%. Bukan 300% ya. Tadi saya pikir saya salah dengar 300.000%. Jadi lalu emas itu sendiri cuman 23% di tahun ke-10, lalu kalau S&P itu 20-an% lah. Kayak gitu ya. Jadi inilah yang membuat orang-orang smart money melihat Bitcoin karena yaitu karena keamanannya dan karena fixed supply-nya dan tidak bisa di-hack, tidak bisa disita, tidak bisa dipalsukan. Inilah yang membawa orang berbondong-bondong untuk memindahkan capital mereka dari aset yang lain, misalnya emas, kepada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sendiri daya belinya semakin naik. Ingat tadi dulu cuman bisa beli Apple, sekarang di tahun 2021 kita cuman udah bisa beli 32 biji Apple iPhone gitu ya. Sedangkan nilai uang tunai Bolivar di Venezuela 14.600.000 itu baru bisa dipakai untuk beli satu ayam karena hyperinflation. Kayak itu ya. Jadi inilah yang membuat saya mau menginformasikan ke teman-teman bahwa apakah udah terlambat untuk investasi di Bitcoin? No, karena apa yang kita lihat sekarang itu adalah masih awal, karena masih sedikit adopsi di dunia. Kalau kita belajar tentang adopsi teknologi di dunia, kita ada yang namanya adoption curve, technology adoption curve. Ini adalah sebuah teori, jadi nggak semua orang itu melek, nggak semua itu orang itu open minded. Jadi ketika ada awal teknologi diciptakan, mungkin hanya orang-orang yang punya visioner aja yang bisa melihat value. Nah, sekarang kita itu ada di fase institutional adoption. Di tahun 2020 banyak institusi yang masukin duit ke Bitcoin. Tesla pun membeli Bitcoin sebagai aset cadangan keuangannya. Itu yang membuat Elon Musk jadi nomor 1 terkaya di dunia. Lalu sekarang kita adalah masa transisi dari institutional adoption ke early adopter. Karena apa? Negara-negara mulai melihatnya dan bahkan wali kota politician menyimpan dan bahkan meminta untuk digaji dalam Bitcoin daripada digaji dalam USD. Berarti mereka sudah berpikiran jauh ke depan ya? Iya. Sayangnya nggak dibagikan kepada rakyatnya. Iya. Nah, yang di El Salvador, presidennya selain mengadopsi untuk legal tender di negara, dia membagikan Bitcoin kepada seluruh rakyatnya. Senilai membagikan Bitcoin senilai $30. Tapi itu $30 yang lalu sekarang udah hampir naik 2 kali lipat sekarang. Padahal itu barusan September kemarin. Jadi negara di luar mulai melihat ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Dan orang Indonesia, banyak dari kita yang masih kemakan berita-berita miring dan tanpa kita memverifikasi kebenarannya. Sayang sekali kalau kita tertinggal. Nah, Bitcoin ini sendiri sebagai sesuatu teknologi yang superior, saya rasa akan adopsinya akan sangat cepat, beda dengan yang lain. Kalau dulu televisi ya, ataupun pesawat butuh waktu sampai puluhan tahun baru diadopsi oleh seluruh dunia. Tapi internet hanya hanya 1 dekadean. Karena semakin canggih sebuah teknologi, adopsinya akan semakin cepat dan ini akan terjadi pada Bitcoin itu juga. Jadi kalau kita ngomong data ya Mbak ya, apakah terlalu terlambat untuk investasi di Bitcoin? Saya buka-bukaan harganya. Harga ya. Oke, kita cek harga nih. Di tahun 2011 kalau kita lihat quote and quote open, dia dijual di harga 0,29 USD per Bitcoin. Harga tertingginya mencapai 32 USD per Bitcoin. Harga terendahnya 0,29. Lalu ditutup dengan harga 5 USD di akhir tahun per Bitcoin. Nah, kalau teman-teman merasa ini udah terlalu terlambat untuk diinvestasi di Bitcoin, kita coba cek harga tahunan terendah. Hari ini memang harga Bitcoin itu udah 57-58 ribu USD per Bitcoin. Tapi kita bisa lihat bahwa harga Bitcoin itu harga nilai rendahnya pun itu semakin naik. Yang di warna kuning itu Mbak. Dan harga tertingginya pun juga ikut naik. Tetapi kita bisa lihat bahwa kita masih bisa ambil strategi untuk, karena harga tertinggi kan tidak selalu selamanya kan. Kadang setelah mencapai harga tertinggi akan ada market correction. Misalnya sama seperti hari ini. 1 atau 2 minggu yang lalu harga Bitcoin sampai mencapai 69.300 USD per Bitcoin.
Nah, hari ini sempat terjadi market dip, yaitu harganya turun sampai tadi 55.500 USD per Bitcoin. Jadi benernya kita masih ada cara untuk mengejar, kayak itu ya. Nah, valuasi Bitcoin itu berapa? Kalau kita ngobrol tentang perbandingan antara Bitcoin dengan emas, saat ini market cap-nya emas itu adalah 11 triliun USD. Nah, tapi Bitcoin itu sendiri dengan supply cap cuma 21 juta, market cap-nya Bitcoin sekarang masih 1 triliunan. Nah, akan ada nilai valuasi yang bisa kita proyeksikan. Kalau sekarang dengan adopsi yang sedikit ini 3% aja dan keep growing, itu udah 61.000 USD. Nah, kalau Bitcoin someday ini, ketika Bitcoin udah mencapai market cap-nya emas, harga Bitcoin akan menjadi sekitar 500.000 USD per Bitcoin. So, dari 60.000 ke 500.000, apakah udah telat, Mbak? Tentu saja tidak ya. Tentu Apalagi saja kalau tidak. misalnya kita setiap hari selalu bertanya, misalnya ada kenaikan lagi, waduh mau Bitcoin telat nggak ya? Ntar dia akan naik lagi, terus akan naik lagi. Begitu Iya. kan yang akan terjadi ya? Itu yang akan terjadi. Apalagi kalau kita cuma dengar apa kata teman doang. Apa kata media yang juga belum tentu memberikan berita yang terpercaya. Kita harus menggali dulu, baru kita paham value-nya. Kenapa orang-orang yang terkaya di dunia investasinya Bitcoin, bukan koin micin. Serius, kenapa mereka investasinya memindahkan capitalnya dari emas kepada Bitcoin? Itu yang harus kita kritisi. Kenapa mereka pasti punya analis, gitu kan? Mungkin Anda nggak percaya sama saya, tapi lihatlah tindakan yang mereka lakukan, bukan hanya perkataan. Mereka itu public company loh, Mbak. Misalnya MicroStrategy, Tesla. Ketika mereka beli sesuatu, mereka harus announce ke publik karena mereka punya stok yang dibeli oleh masyarakat. Itu adalah tanggung jawabnya mereka. Nah, mereka announce bahwa mereka beli Bitcoin, menyatakan bahwa mereka trust Bitcoin sebagai reserve aset mereka. Bayangkan ini cuma emas, bayangkan kalau semua negara di dunia, semua institusi besar di dunia, global institution ataupun perbankan dunia, menyimpan kekayaan dalam bentuk Bitcoin. Berapa harganya nanti? Market cap-nya akan dimakan. Sekarang kita lagi target market cap-nya emas. Sedikit lagi kita akan salib market cap-nya silver. Kayak gitu ya. Jadi bayangkan kalau mencapai seluruh capital flow di dunia sampai 86 triliun. Kayak itu ya. Jadi kita bisa hitung-hitungan bahwa 60.000 itu harga yang sangat murah untuk mulai investasi di Bitcoin. Karena apa? Tiap tahun akan selalu naik. Tahun lalu saya sempat ngobrol sama teman saya, waktu itu tahun lalu harganya masih 11.000 ya. 2020 harganya masih 10.000. Saya bilang ke teman saya, ayo nabung aja Bitcoin, nggak usah langsung gitu ya, nggak usah langsung beli satu. Kita bisa beli fractional of Bitcoin. Jadi karena satu Bitcoin itu adalah 100 juta Satoshi, bahkan kita bisa beli 0,00005 Bitcoin. Atau 5.000 Satoshi, atau 50.000 Satoshi. Kita bisa nabung itu dicicil kayak itu ya. Sama seperti fractional stock. Nah, pelan-pelan kita nabung, misalnya kita punya dana 1 juta. Kita belikan Bitcoin dalam nilai misalnya 10.000 USD. Nah, 1 juta itu ya kayak tadi voucher yang 50.000 itu bisa dibeliin Bitcoin. Oh, tadi soalnya kan yang kebayang itu adalah Harus harganya Bitcoin itu udah sampai sekian puluh ribu iya, gitu kan. itu udah hampir 1 M sendiri, satu apartemen sendiri kan. No. Ternyata kita bisa Dicicil. dengan berapapun yang kita miliki, bisa Bener. dicicil. Bisa dicicil. Kita bisa beli kalau di exchange ya, kita belinya itu mulai dari 50.000 kita udah bisa beli. Oh, jadi voucher yang tadi kita bagikan itu Bisa beli. dijajanin langsung, nggak perlu Bisa kita nambah dijajanin lagi. langsung, nggak perlu. Jadi bayangin kalau salah satu teman saya, nggak hanya salah satu, saya udah share ke beberapa teman, lalu beberapa saudara. Coba saya tahun lalu mengatakan bahwa ini coba mulai untuk investasi Bitcoin atau saving duit lu di Bitcoin. Enggak, karena ini udah terlalu mahal, udah 10.000 nih. Awal tahun 30.000. Dia bilang, aduh kemahalan, nanti aja nunggu harganya turun. Pertengahan tahun sampai 40.000, 50.000. Takut mereka. Ini udah terlalu mahal. Selalu bilangnya terlalu mahal kayak itu ya. Lalu ketika semua public company pada announce, oh kita membeli Bitcoin senilai 1 triliun USD misalnya kayak itu ya. Semua FOMO. Ketika Tesla menyatakan bahwa oh mereka membeli Bitcoin senilai sekian ratus juta USD, semua langsung FOMO dan beli di pucuk kayak itu ya. Dan
inilah kenapa banyak orang yang merugi investasi di Bitcoin karena tidak berdasarkan riset atau belajar terlebih dahulu kayak itu ya. Jadi tahun lalu dianggap mahal, 2 tahun lalu mereka selalu ngomong mahal, 3 tahun lalu mahal, selamanya akan mahal kalau kita nggak tahu value-nya kayak itu. Jadi dan jangan sampai kita tertinggal nanti ketika Bitcoin udah harganya 100.000 per Bitcoin, pertanyaannya akan selalu sama. Is it too late to invest in Bitcoin? Apakah 100.000 terlambat? bukan rupiah loh ya, 100.000 US, dolar loh ini. 100.000 US dollar per Bitcoin. So ini harapan saya bisa membuka mata teman-teman, membuka pikiran kita. Nggak mungkin saya cover semua hal ini di dalam satu session kayak itu ya. Jadi harapan saya apapun yang saya katakan, Anda verifikasi, Anda pelajari sendiri. Banyak akses untuk informasi di YouTube, lalu ada apa lagi ya? Di Twitter ada banyak riset paper dan artikel yang bisa kita baca kayak itu ya. Jadi jangan rely on influencer kayak itu. Jangan rely on orang-orang yang merasa oh saya udah lama ataupun saya udah cuan segini. Belum tentu mereka membawa Anda pada yang sebenarnya. Jadi apapun yang saya katakan hari ini, verify yourself. Jadi untuk memulai gimana sih? Yang pertama kita pastikan bahwa kita punya financial management yang bagus. Oke. Catat ya teman-teman, Catat. ini pasti bermanfaat sekali. Ini untuk personal teman-teman yang advice mau start teman-teman. nih. Ini sangat common tapi banyak orang yang melupakan. Banyak orang yang mengatakan jangan pakai uang panas. Bayangin kalau kita taruh semua uang kita untuk beli Bitcoin, besok makan apa? Itu maksud saya ya. Jadi Anda kelola sendiri, tahulah profil resiko Bagaimana kita menyisihkan sendiri. ya, tabungan berapa, investasi Start berapa. small tapi keep going. Jadi kita mulai dengan kecil, tapi kita secara konsisten menabung kayak itu. Lalu do your own research. Anda cari dulu kepastian-kepastian. Saya pun baru masuk di Bitcoin sebenarnya di tahun 2019. Saya dengar waktu saya kuliah di tahun 2013 di Taiwan. Tapi saya nggak berani masuk untuk mulai investasi ya karena itu media tadi dipakai untuk scam lah, dipakai untuk dark web, jadi dipakai untuk narkoba. Jadi kan kita takut, iya mafia kayak gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, bahkan uang kertas yang kita pakai pun juga dipakai untuk merampok, dipakai untuk money laundry, ya kan. Jadi sebenarnya bukan Bitcoinnya yang salah, tapi aplikasinya, tergantung orangnya kembali. So, jangan sampai kita tertutup matanya karena perkataan orang, tapi kita harus verifikasi apapun itu dulu. Lalu, expect lah volatility. Beda dengan emas yang udah ratusan tahun itu ada, pasti volatilitasnya itu lebih steady ya daripada Bitcoin sebagai teknologi yang baru. Ingat Bitcoin itu baru 12 tahunan kayak gitu ya. Nah, volatilitas Bitcoin itu bisa 10% naik turunnya sehari kayak gitu ya. Bahkan dalam 1 tahun pernah setelah harga tertinggi dia turun sampai 80% pernah. Oh pernah sampai 80%? Pernah, jantungnya langsung drop gitu. Jantungnya di sini langsung turun ke perut. Ikutan turun juga. Ikutan turun. Tapi waktu naik happy-nya kayak melayang kayak itu. Nah, tapi selama kita tahu value-nya, kita akan keep dollar cost averaging atau membeli atau nabung Bitcoin tiap bulannya. Dan ingatlah bahwa volatilitasnya seperti ini loh, kayak detak jantung ya, orang yang jantungan ya. Jadi awalnya harganya 0, tapi lihat kalau kita zoom out, trennya itu selalu naik, kayak gitu ya. Apa sih yang membuat adanya volatilitas dalam harga? Ada beberapa hal. Saya singkat aja jelasin, ada yang namanya halving. Jadi setiap 4 tahun sekali akan ada pengurangan block reward. Jadi Bitcoin yang masuk sirkulasi semakin lama akan semakin mengecil, dan terakhir Bitcoin yang akan ditambang itu di tahun 2140 nantinya. Jadi itulah yang memastikan bahwa Bitcoin nggak akan diciptakan kembali. Kayak itu yang membuat Bitcoin sebagai aset yang sangat-sangat langka di dunia. Itu aset yang langka, itu yang dinilai lebih tinggi. Dan nggak hanya itu, karena Bitcoin juga aman dan diadopsi semakin lama semakin banyak, dengan jaringan yang semakin lama semakin banyak. Lalu adanya market cycle. Lihat nih, kadang naik, lalu ketika ada dump ataupun ada masalah, ada berita Cina ban Bitcoin atau kayak ada pemerintah meregulasi Bitcoin, harganya langsung turun karena market retail investor bakal lepas Bitcoinnya kayak itu ya. Karena ada news kayak itu ya. Pada saat lagi turun itu, pada saat itulah kita juga takut kan, kalau mau beli nggak stabil nih investasinya. Padahal pada saat turun itu adalah waktu yang terbaik. Nah, baik. saya kutip ya perkataan dari Benjamin Graham. Dia mengatakan bahwa belilah ketika orang itu, saya nggak tulis di sini, belilah pada
ketika orang itu takut. Karena ketika orang itu takut, kita bisa beli dengan harga yang murah. Itu diaplikasikan di saham sih. Juallah ketika harganya itu tinggi. Kayak itu ya. Tapi saya nggak pernah menyarankan untuk menjual Bitcoin karena kelangkaan itu. Ketika kita menjual, banyak investor besar itu yang langsung membelinya. Wah. Dan supply-nya sekarang sangat terbatas. Kayak itu ya. So, Bitcoin apakah bisa fail? Bisa, tapi saya nggak bahas hari ini. Tapi yang pasti, setelah banyak riset yang ditemukan, Bitcoin ini hanya bisa di-attack kalau ada 51% semua jaringan yang menyerang. Tapi itu nggak akan mungkin terjadi, dan itu udah dipastikan aman. Nah, nanti kalau kapan saya ada waktu, saya akan bahas tentang hal ini, ataupun Anda bisa ulik dari Instagram dari Coin Veritas juga. Saya udah membahas tentang hal itu. Jadi, tetap semua investment, semua kehidupan, bisnis pun itu ada resikonya. Tapi kita bisa memitigasi atau memindahkan resiko itu. Jadi, untuk kita bisa memindahkan resiko itu, pastikan kita paham benar apa yang kita punya, apa yang kita beli. Kita nggak mungkin buka bisnis penerbangan kalau kita nggak tahu penerbangan, ya kan? Makanya kalau misalnya hobinya public speaking, walaupun punya dana belum tentu buka restoran kalau nggak paham F&B, misalnya kayak gitu ya. Belum tentu buka bengkel mobil kalau nggak paham bengkelnya. Bisnis itu pun juga merupakan investasi. Nah, sama halnya dengan Bitcoin. Kalau kita mau beli sesuatu apapun itu, termasuk Bitcoin, agar kita tuh lebih peace, lebih damai, kita harus pastiin kita tuh paham benar apa yang kita punya. Sehingga kita ketika ada volatility in price, kita nggak takut dan jual lalu merugi. Kayak itu. Jadi begitu juga dengan Bitcoin. Iya, ini. begitu juga dengan Bitcoin. So, kita harus belajar dulu baru kita mulai menabung di Bitcoin. Lalu ada juga liquidity and exchange risk. Jadi ketika kita membeli Bitcoin, kita menaruh uang kita di exchange. Atau kayak kalau saham itu kan ada RDN ya. Tapi kalau Bitcoin kita taruhnya itu di exchange. Nah, tapi kita bisa tarik dan simpan itu sendiri. Kayak itu. Lalu ada resiko penipuan. Banyak orang yang kena scamnya dengan imbuhan Bitcoin. Bisa, ada juga nih. Ada. Jadi misalnya gini, Mbak. Saya ngobrol nih sama mbaknya. Panjang lebar. Banyak kan orang yang merasa gini, aduh berarti Yui ribet banget, aku titip aja ya duit ke kamu ya. Nah, ini banyak yang dimanfaatkan. Banyak orang yang dimanfaatkan dengan cara-cara seperti ini. Aku titip duit aja. Nah, malah sebaliknya banyak orang udah kamu percaya aja sama saya. Jadi menghimpun dana ya akhirnya. Saya menghimpun dana padahal saya nggak beliin ke Bitcoin tapi saya bawa lari. Oh, scamnya dalam bentuk seperti itu. Iya, scamnya dalam bentuk seperti itu. Itu sering terjadi yang sering seperti terjadi itu. Kayak itu. Apalagi di Indonesia. Malas belajar, malas untuk segala keriuhan di awal, akhirnya menyerahkan kepada orang lain, terus hilang. Ya gampang tertipu. Itulah kenapa pembelajaran itu penting kayak itu ya. Jadi biar kita nggak gampang ditipu oleh orang, bahkan influencer sekalipun. Lalu adanya juga security risk. Bitcoin nggak bisa dihack, tapi sama halnya dengan email. Email kita bisa dihack kalau orang itu bisa, misalnya kita pakai wifi sembarangan, lalu passwordnya kita itu terlalu simple, orang bisa hack, ya nggak? Tapi biasanya hacknya yang di Bitcoin ini hanyalah phishing attack, atau kayak orang mengcopy, atau orang kirim email ke kita, kayak kita harus klik linknya lalu dibawa ke itu. Datanya. Iya, seperti itu. Atau misalnya ada beberapa ojek daring ya, Mbak, OTP-nya apa ya? Oh. Nah, itu namanya phishing attack. Jadi minta data private-nya untuk. Jadi kalau kita kepancing ya udah selesai. Ya udah selesai, Bitcoin kita bye-bye kayak Jadi itu kita udah harus tahu basicnya apa saja yang menjadi data rahasia kita dan nggak boleh dibagikan kepada orang lain. Iya, dan hati-hati dengan link-link yang dibagikan. Kita harus pastikan bahwa itu dari website yang legit ataupun ya memang kita beli dari exchange tersebut kayak itu ya. Sama halnya dengan kita itu punya uang di electronic payment, ya kita nggak asal sebar OTP kita kan kayak itu. Jadi kita tahu dulu risknya apa, baru kita bisa memitigasi resikonya. So, gimana caranya mendapatkan Bitcoin? Ada 2 cara, dengan menambang itu tadi. Iya. Ini ada panjang lebar, Anda bisa cek di Coin Veritas. Lalu yang kedua adalah dengan membeli, paling mudah itu membeli dan ditabung tiap bulan. Namanya dollar cost averaging ya. Kita tiap bulan simpel aja membeli misalnya 1 juta, 2 juta rupiah, kita tabung pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi bukit kayak itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa menabung itu membuat kaya. Belum tentu, tergantung asetnya itu apa. Kayak itu ya. Kalau asetnya juga aset tabungan biasa yang tergerus inflasi, ya
nggak ada tabungan, nggak ada kekayaan yang bisa kita simpan. Tapi kalau kita menabungnya dalam bentuk Bitcoin, nilainya paling nggak CAGR-nya, compound annual growth rate-nya Bitcoin itu paling nggak 150 sampai 200% per tahun. Per tahun loh Per ya tahun. dicatat ya. Bayangin buat orang-orang yang ahli di bidang stock market itu ya cuma 20 sampai 50, 20-an, 25% per tahun CAGR-nya. Bitcoin 10 kali lipatnya. Jadi inilah kenapa semua mata tertuju pada Bitcoin dan banyak negara yang secara politis memainkan Bitcoin di ban dan sebagainya untuk apa? Ketika masyarakat takut, mereka jual dengan harga murah. Iya. Mereka beli Terus dengan mereka harga beli. murah. Oh, jadi mereka tambah banyak nih Yap. untuk tabungan Bitcoinnya. Mm-mm. Oke. Apakah sudah semua untuk materi Yes. tentang Bitcoin kita? Sudah semua, asik finally ya. Mudah-mudahan membuat teman-teman semakin terbuka nih untuk apa yang dimaksud dengan Bitcoin, terus kira-kira apa yang harus dilakukan apabila kita memang berniat untuk berinvestasi bersama dengan Bitcoin. Nah, pasti banyak di antara teman-teman yang juga bertanya. Untuk itu silahkan berikan pertanyaan teman-teman, nanti akan dijawab langsung sama Pratiwi. Dan waktu kita ini nggak panjang teman-teman, jadi silahkan sekali lagi yang mau bertanya langsung saja di chat room, ditulis apa pertanyaannya, nanti kita akan langsung bacakan dan akan langsung dijawab. Oke, sambil kita menantikan pertanyaan dari teman-teman nih, ada yang sudah memberikan pertanyaannya. Jadi para peserta pada saat mendaftar tuh ada beberapa di antara mereka tuh sudah langsung kasih pertanyaan loh sehubungan tentang Bitcoin tadi mana ya? Excited banget ya. Iya, karena memang Bitcoin ini memang kayaknya familiar banget ya. Semua juga tahu Lagi happening nilainya sih. lagi naik. Cuma masalahnya tidak semua orang tahu. Bahkan dari tadi tuh sebenarnya saya bertanya-tanya, kita punya bukti otentik nggak sih dalam bentuk fisik mengenai Bitcoin itu? Yes. Selain yang kita pegang dalam bentuk teknologi. Oh, enggak. Bitcoin ini intangible ya. Nggak bisa kita pegang, Jadi nggak ada. nggak ada yang kita bisa hold kayak gini. Tapi kita bisa cek. Tapi saya mau klarifikasi gini. Kita punya uang let's say 10 miliar. Tapi kita nggak keep semua, kita hold semua, kita Enggak. pegangan. Kita Semuanya pasti cuma simpan di dalam bank. bentuk digit. Iya nggak? Kayak gitu. Sama halnya dengan keuangan ke depannya akan semuanya seperti itu, digital semua. Bedanya dalam sistem keuangan fiat atau uang pada umumnya, itu hackable, bisa dihack. Tapi di Bitcoin, uang kita nggak bisa dihack. Oke, jadi masalah pengamanan, masalah Sangat aman karena diamankan dengan teknologi kriptografi. Oke, ini saya langsung baca ya. Ada yang namanya Anissa Mardiah dari Bandung. Yap. Kapan saat yang tepat untuk berinvestasi di Bitcoin? Terus, apa tujuan sebenarnya kita itu investasi di Bitcoin? Boleh kasih bocoran nggak? Kapan kita harus hold dan bolehkah take profit padahal kita investasi dengan DCA atau SCA? Bingung ya? Iya. DCA apa itu ini? dollar cost averaging, SCA itu Satoshi cost averaging. Oh, Oke, dicicil gitu ya tadi pelan-pelan. disebutkan beberapa kali. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih Pratiwi ini. Oke, Kapan nice saat question. yang tepat untuk berinvestasi di Bitcoin? Sekarang termasuk saat yang tepat nggak sih? Sekarang saat yang tepat banget karena nilai Bitcoin turun. Lagi turun? Lagi turun. Hari ini? Mau beli langsung. Bercanda. Apalagi 50.000 bisa beli, lo bisa jajan Bitcoin. Iya, lo ternyata. Rp50.000 itu bisa kita jadikan Bitcoin senilai beberapa ratus Satoshi, beberapa ribu Satoshi. Itu lumayan banget kalau kita perlahan-lahan tiap hari nabung kayak itu ya. Jadi kapan saat yang tepat? Itu adalah saat orang takut. Orang takut dan menjual. Ada yang namanya indikator Fear and Greed Index. Tahu Jadi ini dari mana nih? kita ada aplikasi khusus untuk mengeceknya, tapi saya nggak keluarkan di sini karena takutnya terlalu panjang juga. Itu ada, kalau orang takut, kebanyakan marketnya itu biasanya sejalan. Marketnya pasti merah, itu menunjukkan bahwa orang-orang pada jual, pada panic selling gitu ya. Biasa ada berita apa sih yang membuat orang tuh tiba-tiba takut langsung menjual Bitcoin? Jadi biasanya ketika mereka lihat, oh ada orang yang jual Bitcoin senilai, jual 10.000 Bitcoinnya langsung ke pasaran. Mereka Ada apa takut. nih? Ada apa? Nih? Orang panik-panik sendiri. Padahal kalau mereka paham, itu ada good chance, good opportunity untuk buy more Bitcoin. Nah, tapi kalau kita memang tidak punya waktu untuk cek Bitcoin secara berkala, secara daily, ataupun secara weekly kayak gitu ya, agar kita fokus berkarya, ya udah kita setelah paham benar value-nya Bitcoin, ya kita setting waktu yang disiplin. Oh, saya mau beli setiap akhir bulan, atau saya mau beli tiap pertengahan bulan, dan itu yang namanya DCA, dollar cost averaging. Selama Anda bisa mengelola keuangan Anda, ini melorot, selama Anda bisa mengelola keuangan kita secara baik, saya rasa tidak perlu take profit, karena kita membuat itu sebagai saving teknologinya kita. Karena nilainya akan terus naik.
kayak gitu ya. Beda kalau kita jual, kita dagang ya. Kalau kita dagang, kita beli bawang merah 1 kilonya 10.000. Ini ibu-ibu banget ya. 1 kilonya 10.000. Lalu kita jual, oh harga bawang merah naik nih. Karena ada kelangkaan di pasar, kita jual harganya 20.000. Itu namanya capital gain ya. Kita namanya take profit. Nah, tapi mengingat bahwa Bitcoin ini adalah aset yang langka dan banyak orang yang mulai menyadari value-nya, saya rasa better keep it kayak itu ya. Dan nanti ada beberapa exchange itu juga udah ada fitur-fitur yang bagus. Saya nggak menyebutkan nama exchange. Ada beberapa exchange yang terregulasi, Anda bisa cek di website juga. Nah, itu Anda bisa cek, lalu mereka juga yang membantu menghitungkan, oh sekarang per hari ini saya udah berapa banyak sih kenaikan kekayaan saya kayak itu. Jadi Anda cek aja. Jadi saran saya kalau mau beli ya hari ini, kalau mau beli ya ketika harga bagus maupun enggak, karena di bawah 100.000 USD itu sangat murah sekali. Di bawah 100.000 apalagi sekarang yang beredar tuh masih belum sampai 21 juta ya. Iya. Baik, oke, ada pertanyaan yang masuk, bisa langsung kita cek di chatroom, di pop up ya. Jangan lupa, satu pertanyaan yang terbaik, saya akan berikan voucher 100.000 dari BitOcto. 100.000 Bisa dibeli langsung jajan Bitcoin. lagi. Iya. Sekarang bahasa kita gitu deh, jajannya apa sih? Bukan kopi, jajan kita tuh Bitcoin, karena Bitcoin tuh bisa dibeli 50.000 rupiah aja bisa, Iya. bukan US dollar loh. Oke, ada 3 pertanyaan, bisa langsung kita cek. Yang pertama dari Lukito Koswara. Nah, nanti pemenangnya, pokoknya semua pemenang-pemenang yang sudah ditentukan, jangan lupa untuk nyetor nama lengkap, data lengkap, alamat lengkap, email. Soalnya nanti akan langsung dihubungi sama pihak dari administrasi itu tadi. Ketika BTC Bitcoin ya sempat turun sampai dengan 80%, sebaiknya di cut loss dulu, terus buy the dip atau di hold aja sampai naik lagi. Mendingan gimana tuh? Pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu dia bakal turunnya sampai 80%? Karena banyak kondisi seperti ini. Dia turun 5%, orang panik jual, tiba-tiba harganya melayang naik 20%. Oh, itu sering terjadi. Jadi kayak fake fake correction. Jadi turunnya 5% lalu dia bounce back naik lagi kayak itu ya. Dan saran saya ketika Anda mengatakan Anda itu sebagai investor, not a trader, ya ketika harga lebih murah, ya Anda beli lagi. Kayak itu. Sama seperti kayak gini ya. Prinsip yang sehari-hari. Ketika kita ada dana, harga, misalnya kita punya beli properti ya. Bitcoin ini sendiri merupakan sebuah digital property ya. Misalnya kita ada dana, kita beli properti. Nah, ketika harga properti itu lagi turun, apakah Anda akan jual? Rumah Anda akan jual? jual nggak? Ayo, rumah mau dijual? Enggak kan? Pasti enggak. Nah, Apapun yang terjadi kan nggak mungkin Tetap kita semudah itu keep. jual rumah. Iya. Nah, karena kita tahu value dari properti itu sendiri, and Bitcoin is a digital property, a superior digital property. Nah, tambahannya lagi, kalau kita punya dana lebih dan lihat banyak properti yang dijual BU, Anda beli atau jual? Ya belilah. Belilah, banyak Kan orang lagi jual murah. murah, iya kan? Karena bagaimanapun juga kalau namanya properti kan kita tahu ya, lahan kan segitu-segitu aja. Scarcity kan, jadi pasti ada ada batasannya. kelangkaan. Sama seperti itulah Bitcoin. Ketika ada, walaupun harganya 80% minusnya, banyak orang yang jual, butuh uang, anggap aja itu properti ya. Banyak orang jual, butuh uang. Buy the dip, itu yang dilakukan oleh whales. Whales itu adalah Bitcoiners yang memiliki lebih dari 10.000 Bitcoin, kayak gitu ya. Mereka kan beli lagi. Sama kayak Presiden El Salvador ketika harganya turun, dia beli lagi sebagai reserve asetnya negara mereka. Oke, mereka adalah para Bitcoiners. Kalau kamu apa? Bitcoin lovers? Bitcoin lovers. Oke, kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Tadi sudah terjawab semua. Sudah terjawab ya. Kita cek pertanyaan berikutnya lagi. Wendy Sanjaya, selamat malam Kak. Belum terlambat untuk berinvestasi di Bitcoin. Apakah bijak untuk berinvestasi di, aku nggak kelihatan apa itu? Altcoin instead of Bitcoin. Ini anak atau Jaksel ini altcoin mungkin ya. tidak untuk investasi, hanya untuk trading saja. Nah, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, saya mau sharing, selain Bitcoin di luar sana, di dunia kripto, itu ada yang namanya alternative coin. Yaitu koin-koin lain selain Bitcoin. Pasti mbaknya pernah dengar juga kayak Dogecoin, Ethereum, lalu ada juga apa ya, BNB, dan sebagainya. Saya nggak lagi shilling atau nggak lagi jualan koin itu, tapi yang saya mau sampaikan adalah, koin-koin tersebut itu sebenarnya merupakan saham kosong, kalau saya boleh simpulkannya. Itu adalah saham kosong.
itu merupakan sebuah proyek yang dijual, sebuah proyek yang dijual yang masih dalam tahapan mereka itu membuat. Bayangin gini, saya bilang ke mbaknya, Mbak, saya mau buka bisnis toko A. Saya jual kupon ke Mbak. Nanti kupon ini bisa dibelanjakan ke toko saya, tapi toko saya belum jadi. Apakah Mbak mau beli? Loh, jadi saya mau belanja tapi inden. Inden. Belanjanya Titip duit belakangan. dulu. Padahal saya udah nyetor duit. Iya. Wah. Nah, inilah yang banyak yang disalahpahami, miskonsepsinya oleh orang-orang yang baru pertama kali masuk di crypto space atau dunia cryptocurrency. Nah, memang ada beberapa orang yang membelinya lalu cuannya banyak banget, langsung jadi crypto milioner. Yes. Ada, tapi itu adalah satu dari ratusan ribu orang, satu dari jutaan orang. Yang bangkrut itu banyak banget, yang FOMO buying, misalnya beli Shiba, misalnya beli Dogecoin dan sebagainya. Mereka udah jual rumah, udah jual mobil kayak itu ya, beli dengan harga yang tinggi, lalu harganya drop tiba-tiba. Itu banyak di altcoin. Uang panas nih ya berarti yang dipakai. Sangat-sangat uang panas, dan barang yang dibeli pun juga sampah. Maksudnya barang yang dibeli pun juga nggak ada isinya. Itu tadi saham kosong itu tadi, Iya. proyek yang masih bahkan belum berjalan. Yes, kalau Anda memang tertarik dengan teknologi dari blockchain tersebut ataupun cryptocurrency tersebut, saya sarankan Anda membeli stoknya, bukan membeli koinnya. Oh, justru ke stoknya ya? Stok. Jadi misalnya, let's say ada sekarang hari-hari ini ada yang namanya metaverse ya. Facebook kan mengeluarkan kayak teknologi AI kayak itu ya, Yes. artificial intelligence kayak itu ya. Nah, daripada kita beli koinnya, kenapa kita nggak nabung di stoknya yang udah jelas keuangannya, pengelolaannya gimana, dan sebagainya. Kalau kita into that business and into that technology research and development. Tapi untuk beli altcoin itu adalah cuma janji kosong banyakan. Jadi di tahun 2017 banyak altcoin yang secara return itu outperform Bitcoin. Tapi ketika ada bear market ataupun harga Bitcoin itu turun, altcoin akan terjebak kayak itu, dan banyak yang nggak bangkit lagi kayak itu ya. Jadi inilah kenapa bahayanya kita investasi di coin micin atau altcoins kayak itu ya. Jadi kalau Anda mau trading and you are good in technical analysis, Anda chartis ya, bisa lihat pergerakan harga, go on, itu hak Anda. Tetapi saya tidak pernah menyarankan, kalau Anda memang punya karya atau punya bisnis di hal yang lain, berfokuslah pada bisnis Anda, perbesar earning capacity, kita belajar, kita berbisnis baik-baik, dana yang kita punya, kita akumulasikan di Bitcoin untuk savingnya kita. Itu saran saya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya, dan menjadi solusi untuk yang lagi bingung mengenai mana yang harus diinvestasikan atau mana yang harus ditradingkan saja, begitu. Nah, ini sekarang sudah ada satu lagi yang akan kita bacakan untuk pertanyaannya. Yuk langsung di pop up dari Stella. Bagaimana kira-kira implementasi jika Bitcoin jadi mata uang nasional karena nilai Bitcoin tidak stabil dan naik turunnya tergolong ekstrim dalam waktu cepat, dan bagaimana menganalisis naik turunnya nilai Bitcoin? Apakah hanya berdasarkan isu luar dan cuitan tokoh-tokoh berpengaruh? Ih, keren-keren Ini banget satu pertanyaan ya. tapi ada ABCD ya. Iya, keren-keren banget sih. Tapi teman-teman ini yang ikut untuk bertanya jadi bingung kan pasti. Mbak Iya, Pratiwi ini ini mau pilih pilih yang pertanyaan mana? terbaik yang mana nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih waktu dulu. Sambil saya nanti juga akan akan mengingatkan lagi tentang beberapa proyeknya Intiland. Baik, silakan. Kita coba jawab nih. Saya boleh dikeluarkan lagi nggak pop up-nya? Pop up Karena question. pertanyaannya ini ABCD. Iya, ABCD ini merampok semua kesempatan yang lain. Bercanda ya Stella ya. Jadi thank you for your question. Implementasi jika Ya. Bitcoin jadi mata uang nasional. Wow. Oke, di El Salvador sendiri mereka beli McD, Starbucks, semuanya kan pakai Bitcoin. Yes. Nah, ketika mereka membeli itu dengan Bitcoin, mereka menggunakan jaringan Bitcoin. Simpanan mereka itu dalam bentuk Bitcoin, tetapi ketika mereka keluarkan, ada satu teknologi yang dikembangkan oleh Strike dengan Lightning Network. Ini agak panjang dan lebar. Itu mereka langsung bisa cash out dalam bentuk USD. Saya ulangi ya. Jadi misalnya harga Starbucks-nya misalnya, aduh nanti saya di endorse Starbucks nih, bercanda. misalnya kopi di El Salvador ya. Ini kan negara yang udah mengaplikasikan teknologi Bitcoin sebagai legal tender. Jadi misalnya harga Starbucks-nya itu 5 USD. Mereka bisa langsung pip beli 5 USD yang terpotong dari Bitcoin-nya ya dengan nilai 5 US. Bitcoin dengan nilai 5 USD. Oh, bisa? As simple as that.
Jadi ada teman saya yang dari luar, dia orang Kolombia bilang gini, saya pernah traveling ke beberapa tempat di Southeast Asia yang udah terima Bitcoin di kafe-kafe. Misalnya ya dia punya 1 Bitcoin, lalu dia belanjakan, Bitcoinnya itu nggak pernah habis, uangnya itu nggak pernah habis, jadi kayak refill terus. Loh, kok bisa? Ya karena value-nya kan semakin naik. Oh gitu, jadi berapapun dia pakai, setiap hari pun juga nilainya akan tetap naik. Misalnya Oh, dia awalnya gitu. dengan 1 Bitcoin. 1 Bitcoin kan 100 juta Satoshi kan. Mungkin 1 Satoshi terpakai. Tetapi karena value-nya secara USD naik, misalnya 30%, dia bisa beli banyak lebih dia bisa beli lebih banyak barang lebih banyak. Ya ampun. Iya, soalnya Nilainya meskipun naik terus. Hari ini kita beli nih seakan-akan seperti Bitcoinnya berkurang, padahal sebenarnya enggak, karena Bitcoin daya nilainya tiap belinya hari naik terus. Oh, Iya. Oke. Mungkin uang Bitcoin Anda menurun dari 100 juta Satoshi menjadi 90 juta Satoshi misalnya kayak gitu ya. Tapi daya belinya terus naik. Itulah yang membuat orang keep akumulasi Bitcoin karena walaupun mereka pakai harganya terus naik kayak gitu. Wah, keren ya. Lalu menjawab pertanyaan B, nilai Bitcoin tidak stabil dan naik turunnya semoga itu terjawab karena masih pegged in US dollar. Lalu bagaimana cara menganalisis naik turunnya nilai Bitcoin? Di Bitcoin sendiri kita itu bisa mengecek pergerakan harga dengan berbagai indikator. Pertama dari chart yang ada kayak candle itu loh, yang hijau merah itu ya Mbak ya. Kalau Jadi trading biasa tahu trading ya. saham persis kayak itu ya. Kita bisa lihat dari sana dengan analisis seperti yang kita biasa lakukan di saham. Itu namanya technical analysis. Tapi di Bitcoin itu ada yang namanya on-chain analysis. Jadi pergerakan harga dalam transaksi keuangan di dalam jaringan Bitcoin. Itu Anda bisa cek di Glassnode atau Anda coba cek juga di blockchainexplorer.com. Di sana Anda bisa analisis di sana. Dan saya rasa banyak edukator, saya nggak bilang influencer ya, karena banyak influencer pun juga tidak menyampaikan dengan jelas. Banyak edukator, saya shout out aja, banyak edukator misalnya kayak Crypto Watch, lalu ada Crypstock, lalu ada beberapa edukator yang lain sarjana kripto, itu pun juga sometimes juga memberikan edukasi tentang hal itu kayak itu ya. Jadi kita pun juga bisa follow, tapi kita compare satu sama lain, kita verifikasi. Informasi di luar itu banyak, tetapi tergantung kita mengelola informasinya seperti apa, dan jangan gampang percaya. Jadi selain technical analysis, one more time ada yang namanya on-chain analysis, lalu ada indikator yang lain. Ada yang namanya indeks Fear and Greed Index. Jadi fear itu ketakutan, greed itu adalah ketamakan. Kalau fear-nya itu lagi rendah banget, itu benernya waktu yang sangat tepat untuk beli. Dan itu kita ngeceknya ada aplikasi khusus? Ada aplikasi khusus, Oh. ada pengelola Fear and Greed Index itu yang mengkombinasikan harga pergerakan pasar. Itu ada analisisnya juga kayak itu, dan kita bisa mendapatkannya dengan gratis dan itu open source kayak itu. Oh, gratis itu? Gratis, kita bisa cek di internet Udah juga. gratis, kita real bisa tahu time lagi kapan nih kalau lagi fear-nya tinggi, kita ambil Iya, Bitcoin kayak ya. itu. Jadi kita nggak asal lihat, wih satu indikator aja di technical analysis. Waduh, time frame-nya 4 jam ini udah merah banget, lalu kita jual, jangan kayak itu ya. Kita rugi. Sama kayak prinsip tadi beli properti. Kalau kita punya dana malah beli lagi, kita get more property. And Bitcoin one more time itu adalah digital property yang paling superior kayak itu. Baik kalau begitu. Nah, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan Ya. masuk dari teman-teman, luar biasa, keren banget sih teman-teman Intiland yang sudah bergabung dan kasih pertanyaan, tapi sayang sekali waktu sangat terbatas. Silahkan sambil dipilih-pilih ya Pratiwi, sambil saya mau mengingatkan lagi nih untuk teman-teman, jangan lupa akhir tahun ini banyak sekali penawaran spesial di seluruh proyek Intiland yang ada di Surabaya. Jadi sekali lagi akhir tahun itu banyak sekali penawaran spesial di seluruh proyek Intiland yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, dan juga yang ada di Tangerang. Ini bisa dicek ya, langsung ada di layarnya teman-teman. Anda bisa mendapatkan penawaran harga khusus dengan potongan harga sampai 30%, diskon uang muka 50%, angsuran uang muka 1,67% per bulan, lalu kemudian bebas biaya provisi dan administrasi KPA atau KPR, bebas biaya balik nama, ada juga
pajak pertambahan nilainya 0% ya teman-teman, dan hadiah langsung senilai hingga 250 juta rupiah. Jadi pergunakan kesempatan ini karena sekali lagi ini semua adalah penawaran spesial dari seluruh proyek Intiland yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Tangerang, dan ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tentunya ingin bisa mendapatkan investasi terbaik dengan harga terbaik, deal yang terbaik di akhir tahun. Oke, dan selain itu juga diingatkan lagi untuk para orang tua yang ingin mendukung minat dan juga bakat putra-putrinya di bidang tarik suara, jangan lupa ya untuk ikutan untuk mengikuti singing contest yang termasuk dalam rangkaian dari Year End Symphony. Oke, sudah daftar belum? Belum daftar? Ayo disegerakan karena sebentar lagi sudah selesai loh, sudah habis waktunya. Lomba ini memiliki ada 2 kategori, coba dicek anaknya usia berapa. Untuk yang kategori kids itu dari usia 9 sampai dengan 11 tahun. Lalu kemudian untuk yang preteen itu adalah usia 12 sampai dengan 14 tahun. Nah, pastinya putra-putri Anda nanti bisa dapat ilmu lebih juga karena akan ada intensi coaching bersama dengan teman musikals yang berpengalaman di dunia tarik panggung Broadway, dan juga dengan Tiara De Gracia yang menjadi top 3 The Voice Indonesia di tahun 2013. Pasti tahu kan yang rambutnya kriwil-kriwil tapi suaranya tuh dahsyat banget. Dan Anda bisa juga mendapatkan hadiah berupa jutaan rupiah. Terserah nanti mau dibeliin Bitcoin juga boleh. Balik lagi ke situ. Yang pasti pendaftaran ini dimundurkan, dikasih kesempatan untuk bisa mengencourage putra-putrinya untuk mendaftarkan diri sampai dengan besok tanggal 20 November 2021 pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi dan juga pendaftaran silakan langsung saja kunjungi symphony.intiland.com atau bisa juga menghubungi ada Kak Indra. Kak Indra nomornya berapa sih? Di 0813-3477-1858 atau cek aja langsung deh di Instagram @intilandevents. Baik, sekarang kita akan cek siapakah pemenang Q&A-nya. Silahkan Ibu. Oh ya, and the winner goes to Stella, penanya terakhir. Yeay, congratulations Stella. Stella berhak mendapatkan voucher untuk jajan Bitcoin sebesar Rp100.000. Yeay. Silakan dibelanjakan, Momo katanya lagi ada diskon nih untuk Bitcoin-nya. Dan sekali lagi diingatkan untuk teman-teman yang sudah menjadi pemenang dalam tadi ada kuis dadakan yang dikasih juga sama Mbak Pratiwi dan juga tadi yang best question itu, silahkan untuk memberikan data pribadinya, terus alamat emailnya, nama lengkapnya, terus juga mungkin alamatnya. Langsung cari di chatroom, namanya adalah administrasi. Bener ya, administrasi ya? Iya, bener deh, administrasi. Di situ adalah bagian dari Intiland Event, langsung dikasih aja namanya. Tadi aku yang menang, namaku ini gini-gini, nanti akan langsung dikirimkan ke emailnya teman-teman semuanya. Kita masih ada lagi loh. Oke, siap-siap ya. Nanti setelah ini Mbak Pratiwi silakan untuk menyiapkan lagi sedikit tips dan trik buat teman-teman yang mau start untuk bisa investasi di Bitcoin. Oke. Kita masih ada satu lagi. Prepare teman-teman untuk yang masih bertahan karena ada voucher. Vouchernya ini nggak main-main. Kita cuma berikan untuk satu orang, yaitu 200.000 tanah merah dan juga 200.000 range market. Cuma satu orang, siapakah yang beruntung? Kita cek sekarang ya untuk wheel of name-nya ya. Oke, kita coba, kita putar dulu. Kita kasih lihat dulu, ini adalah wheel of name. Sit. Wheel of name. Wheel of name. Oke, putar. Hampir jatuh. Putar. And the winner goes to... Namanya adalah... Tring. Keluar, jering, Alvia Maya Taurisa. Congratulations. Nggak main-main loh, itu tadi vouchernya 200.000 jajan di Tanah Merah, terus kemudian 200.000 buat belanja di range market. Dan tadi juga ya, hari ini kita udah banyak-banyak banget. Bagi-bagi. Tadi Mbak Pratiwi udah share 50.000 untuk 4 orang pemenang bisa beli Bitcoin, lalu kemudian 100.000 untuk satu orang tadi kita simpan. Iya, dia langsung bisa membelanjakan di satu Central Exchange yang dimana Central Exchange ini memberikan one-on-one guidance untuk gimana sih cara beli pertama kalinya Bitcoin kayak itu ya. Jadi ini that's why ini simple banget buat kalian semua. Itu yang barusan dapat 400.000 itu lumayan banget, uang ngopinya, uang belanjanya bisa dialokasikan untuk beli Bitcoin, ya kan? Saya bukan sales loh, saya bukan salesnya Bitcoin. Kalau Mbak Pratiwi ini adalah seseorang yang sangat-sangat apa ya,
passion dengan Bitcoin karena menemukan ternyata banyak sekali keuntungannya dan tidak pelit ilmu lalu kemudian dibagikan untuk kita semua. Berarti singkat saja, sekaligus juga sebagai closing statement, tips trik untuk teman-teman yang ada rencana, oke, aku hari ini mau coba-coba deh ingin mulai untuk langkah awal investasi Bitcoin. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selalu saya mengajak teman-teman untuk riset kembali apa yang Anda baca. Lalu untuk Bitcoin ini sendiri, Presiden Jokowi pun sudah mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah presidential advice. Bitcoin ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan anak muda nggak boleh ketinggalan untuk belajar Bitcoin. Ya, ini disampaikan di salah satu seminar, di salah satu forum yang dilakukan oleh Jokowi di Bank Indonesia kapan hari. Jadi ini adalah hal yang penting sekali dan semua mata udah mengadopsi, semua mata udah melihat Bitcoin dan banyak negara maju di luar sana mulai mengadopsi dan jangan sampai Indonesia tetap menjadi yang tertinggal kayak itu ya. Dan kalau orang lain masih belum percaya, kita bisa mulai start small, kita bisa percaya diri dengan belajar. Kalau Anda teman-teman yang di Surabaya, kalian mau belajar, saya domisili di Surabaya dan hari Minggu besok di Tanah Merah, di Tanah Merah saya mengadakan meet up. Kalian bisa join, jadi ya meet up kalian bisa join for kopi free. darat. Kopi darat dan on us lah. Kita bakal sharing satu sama lain. Kalian bisa daftar di Coin Veritas. Saya ada DM-nya di sana. Anda bisa langsung daftar. Semoga seatnya masih ada. Terakhir kali seatnya tinggal 5 aja. Oke, kalau kalian di Surabaya, welcome untuk join di Tanah Merah hari Minggu jam 2 sampai jam 5 sore. Baik, kalau begitu terima kasih Pratiwi Gunawan, founder of Coin Veritas and co-organizer Indonesia Bitcoin Conference 2021. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan tabungan Bitcoinnya semakin banyak. Amin. Amin. Baik, kalau begitu ada beberapa hal yang saya highlight sih sehubungan tentang Bitcoin tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Pratiwi. Bitcoin adalah uang digital yang memungkinkan transaksi peer-to-peer dan ini aman di internet. Lalu kemudian setiap transaksi dicatat pada buku besar yang didistribusikan. Tidak ada perusahaan, negara atau pihak ketiga yang mengendalikan dan siapapun bisa menjadi bagian dari jaringan itu. Dan ini yang menarik, yaitu hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Ini adalah uang digital yang tidak bisa digelembungkan atau dimanipulasi dengan cara apapun. Nah, tapi untuk tetap berinvestasi Bitcoin, mau mencoba berinvestasi Bitcoin, itu kembali lagi kepada teman-teman. Cari sendiri informasinya, gali sendiri, jangan apa kata orang. Baik, sekali lagi saya Pinky Daria langsung dari lantai 10 Subco Working Space yang berada di Spazio Tower Surabaya. Tentunya dalam acara Year End Symphony dengan tema Is It Too Late to Invest in Bitcoin? Ini persembahkan oleh Intiland Surabaya. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan yang pasti jangan sampai kelepasan untuk tidak mengikuti rangkaian acara atau program acara lainnya yang diselenggarakan oleh Intiland Event. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di acara Intiland Event berikutnya.